Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Para hadirin, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan seminar ilmiah kedokteran keajaiban tibun nabawi, solusi terkini atasi diabetes mellitus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari para hadirin ini ada yang punya penyakit diabetes nggak Pak di sini Pak? Ibu-ibunya ada ibu, bapak-bapaknya banyak ya Pak. Mudah-mudahan nanti dalam acara yang sangat bermanfaat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan bisa mendapatkan solusi untuk masalah diabetes ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pemateri yang pertama yaitu alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Dr. Agus Rahmadi yang akan menyampaikan penanganan diabetes mellitus secara islami dan alami. Artinya ternyata Islam ini mampu untuk menjadi solusi total bagi kesehatan badan dan jiwa manusia, terutama untuk penanganan penyakit diabetes mellitus ini. Sebelum kita mendengarkan materi, menimba ilmu dari narasumber kita akan membacakan sedikit riwayat beliau agar kita lebih mengenal lebih jauh. Nama lengkapnya Dr. Agus Rahmadi, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Agustus 1976. Nomor telepon 081 286 25713. Alamat Jalan Haji Garif 2, Lapangan Merah, RT 2, RW 4, nomor 124, Pondok Aren. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Status menikah 4 istri 1 anak. Oh, kebalik ya dokter ya. 1 istri 4 anak. Ya. Jadi baru 1 ya dok ya, dok ya. Ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 1995 sampai 2001. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin jurusan Tafsir Hadis tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian Magister Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jurusan Biomedik tahun 2014 sampai sekarang. Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah konsentrasi agama dan kedokteran tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian jabatan sekarang dokter di klinik sehat, penulis buku panduan menjadi dokter di rumah sendiri, kemudian dosen di beberapa perguruan tinggi. Ya, itulah tadi beberapa riwayat hidup beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengenalnya lebih dekat dan bisa belajar banyak ilmu dari beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu kami persilahkan Dr. Agus Rahmadi untuk naik ke podium agar waktunya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan waktu dan tempat kami persilahkan untuk materi yang pertama, Dok. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Ulang lagi ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kedua lebih sehat dari yang pertama ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan menjadikan kita semakin mensyukuri nikmat, dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan coba bahas tentang diabetes mellitus. Bahasa kerennya kencing manis. Bahasa kerennya lagi penyakit gula. Artinya orang yang kena diabetes itu serba manis. Kencingnya manis, air matanya manis, ludahnya manis, ya, cuman orangnya nggak manis, ya, karena memang pada orang diabetes terjadi kekurangan vitamin E yang menyebabkan kerusakan pada kulit. Dan sebagian orang bilang kalau orang diabetes karena sudah kebanyakan manis, maka dilarang mengkonsumsi yang manis. Bahkan ngelihat orang manis pun dilarang, katanya begitu. Ya, karena nanti khawatir mempengaruhi metabolisme. Jadi orang kena diabetes harus tunduk nih ya. Salah satu yang menyebabkan ini karena kebiasaan makan kita yang kacau balau. Sering sekali saya mendapatkan di masyarakat makan nasi, lauk pegedel, tambah mie goreng, plus kerupuk, habis itu minum teh manis. Udah tuh, lengkap sudah, full karbohidrat. Karena ternyata kebiasaan makan ini yang kadang-kadang menyebabkan timbul permasalahan. Jadi penyakit diabetes itu benarkah penyakit keturunan? Ternyata benar juga, keturunan makannya. Nah ini yang jadi paling penting nih. Dan ternyata penyakit diabetes itu banyak diderita oleh orang-orang yang senang manis. Maka itu kenapa angka penyakit diabetes ini banyak terjadi di Yogyakarta. Karena orang Jogja makanannya gudeg, geplak, getuk, lengkap itu deh ya. Semuanya serba manis, timbullah penyakit kencing manis. Jadi saya kalau ada pasien itu datang, oh orang Jogja, orang Jawa, nah nggak jauh-jauh nih dari diabetes. Orang Padang, ya nggak jauh dari kolesterol, jantung dan stroke. Ya, orang Sunda asam urat, paling begitu ya. Karena memang kebiasaan makan. Ya, jadi saya bisa melihat dari latar belakang kehidupan dan kebiasaannya.
Baik, kita lihat grafik ini. Diperkirakan Indonesia tahun 2030, lihat, 21,2 juta orang yang akan terkena diabetes. Luar biasa ini. Jadi angka penyakit diabetes akan terus meningkat seiring dengan, mohon maaf, konsumsi gula yang kadang-kadang kita tidak sadar. Harusnya kita itu ngikutin kambing. Kambing itu nggak ada yang kena gula, karena ternyata kambing makannya rumput. Jadi kalau pengen nggak kena gula, ikutin yang nggak kena gula ya, jangan ikutin kambing. Tapi artinya sayuran memegang peranan penting untuk mencegah timbulnya diabetes, gitu ya. Jadi ini kondisinya. Ditambah lagi, mohon maaf, saat ini banyak minuman yang menggunakan pemanis-pemanis yang merusak pankreas. Apalagi di bulan Ramadan, angka penyakit diabetes juga meningkat karena kebanyakan konsumsi sirup. Jadi mohon maaf yang jualan sirup ya, harus dirubah jualnya ya. Apa sih definisi diabetes dulu? Bayangkan bahwa diabetes itu seperti got di dalam darah. Darah itu saya contohkan got. Gotnya itu kental akibat penimbunan gula yang berlebihan. Jadi bayangkanlah gula, kalau kita bikin larutan gula, gulanya kental. Maka itu disebut kondisi namanya hiperglikemik, atau kondisi gula di dalam darah naik. Dampak dari kekentalan gula tersebut menyebabkan aliran darah bermasalah, sehingga nutrisi ke semua jaringan bermasalah. Maka itu diabetes ini menjadi sumber dari banyak penyakit. Apa yang paling sering dan organ mana yang paling rentan? Yaitu organ yang paling sensitif adalah mata, kemudian saraf. Maka itu kenapa salah satu komplikasi diabetes itu mata bermasalah ya, terus kemudian saraf juga bermasalah karena kondisinya yang kental. Dan ginjal pun ikut bermasalah. Sampai sini sudah paham ya. Jadi bayangkanlah got yang kental sehingga alirannya nggak bagus, sehingga menyebabkan timbul permasalahan. Oke. Sebelumnya kita coba kenali dulu pankreas. Tahu letaknya pankreas di mana? Ya, yang pasti di dalam perut ya. Bukan di dada atau di yang lain ya. Sudah deh, nggak usah lihat tempatnya di mana. Saya ingin melihat di sini ada kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Saya punya pasien diabetes, setiap hari suntik insulin. Mau makan, tar dulu, suntik insulin dulu. Sampai dia bingung berapa dosis insulin yang harus dia suntikkan. Karena kenapa? Karena bingung, takut drop atau nggak berespon. Dia makan dulu, cek darah. Oh ternyata 300, oh 8 unit. Makan kue, cek darah. Oh sekian, harus sekian unit. Sungguh repot hidup kita. Maka itu kasihan orang yang sudah tergantung insulin. Selama ini kalau kita makan, mikirin nggak itu tubuh kita? Kita itu kadang-kadang, mohon maaf ini, merasa sombong bahwa sehat itu karena pola hidup kita. Enggak juga. Kita itu ternyata sehat karena Allah yang bikin kita sehat. Coba logika. Kalau Bapak dan Ibu ini sekarang lagi dengerin kajian di sini, seminar, pernah enggak Bapak Ibu memikirkan organ kita? Contoh, kita minum. Pastikan masuk dalam perut, kemudian masuk ke ginjal, ginjal diolah menjadi kencing. Kita makan, masuk ke lambung, diproses lewat usus. Bisa nggak kalau seandainya hidup kita itu ngurusin organ, waduh nggak sempet nih Bapak dan Ibu ini duduk di sini.
lagi dengerin kajian, ayo ginjal produksi kencing. Lagi ngisi dengerin kajian, ayo lambung nih, saya habis makan ini roti. Tiba-tiba lupa ngatur paru-paru, berhenti napas. Iya kan? Lupa jantung kita tidak berdetak. Jadi ternyata semua Allah ciptakan organ ini begitu otomatisnya sehingga hidup kita tidak disibukkan dengan fungsi organ. Maka itu Allah benar-benar luar biasa dalam menciptakan organ kita. Termasuk pankreas. Satu-satunya organ yang bermuka dua. Tuh bayangin coba. Kenapa bermuka dua? Satu komponen di dalam pankreas itu ada dua sel. Namanya sel alfa dan yang namanya sel beta. Sel alfa adalah yang memproduksi glukagon, sel beta yang memproduksi insulin. Ketika kita lapar, glukagon yang kerja. Ketika kita kenyang, insulin yang kerja. Kalau kita tidak ada glukagon, mati kita. Karena otak ketika tidak mendapat 5 menit glukosa, mati. Dan ternyata pada penderita penyakit diabetes, sel beta pankreasnya hipertrofi atau membesar, sel alfa pankreasnya atrofi atau mengecil. Maka itu resiko pada penyakit diabetes adalah shock hipoglikemik. Apa itu? Gulanya langsung mendadak turun karena glukagon tidak berfungsi. Kenapa glukagon tidak berfungsi? Karena kita jarang lapar. Maka itu Pak, Bu, kalau lapar itu sabar. Gemeter gini, sabar. Jangan cepat-cepat nyari warteg. Itu nggak berfungsi itu nantinya. Karena proses gemetar itu adalah proses mengaktifkan glukagon. Maka itu kenapa pentingnya puasa Senin dan Kamis. Karena untuk melatih glukagon. Maka itu sangat rugi orang yang tidak mau puasa. Allah dan Rasulnya menyuruh kita ibadah tidak lain bukan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh ibadah tidak lain untuk kepentingan kita. Sepakat di sini ya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya suruh kita ibadah, ya ibadah itu demi kebaikan kita. Nah ternyata pada orang diabetes, sel beta pankreasnya besar sehingga dia kerja berat dan menyebabkan karena kerja berat sel beta pankreasnya rusak atau overload sehingga dokter akan memberikan obat untuk memacu ginjalnya memacu pankreas yang rusak dan membantu memasukkan gula ke dalam darah. Akibatnya jebol itu sel beta pankreasnya, akhirnya tergantung insulin. Dan dokter akan bilang kalau sakit diabetes harus minum obat seumur hidup. Sampai kapan? Sampai dikapanin, katanya begitu. Saking lamanya itu. Dan pakai insulin terus-terusan. Saya tidak menentang konsep itu. Saya sepakat seumur hidup, tapi seumur hidupnya dengan ibadah dan pola makan. Itu yang paling penting. Kita yakini itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini sudah pahamnya, ada beberapa sel ini. Bayangkan dulu, ini supaya analognya masuk ya. Masuk dulu analognya. Bayangkan bahwa sel beta pankreas itu adalah pabrik. Anggap. Dia menghasilkan insulin, bayangkanlah bahwa insulin ini angkutannya. Angkutan atau kendaraannya. Kemudian insulin ini ketemu glukosa di dalam darah. Bayangkanlah glukosa itu adalah barang yang akan diangkut. Insulin ketemu glukosa diangkut, kemudian glukosa itu diproses menjadi glukosa dan sebagian kalau kita tidak bergerak, glukosa itu akan disimpan. Disimpan di mana? Ada 3 tempat penyimpanan. Yaitu apa? Hati, otot, lemak.
Bentar ini, penting sekali ini ya. Hati, otot, lemak. 3 tempat penyimpanan. Pada orang yang diabetes, ternyata penyebabnya boleh jadi pabriknya tidak mampu produksi insulin atau tidak mampu memproduksi daya angkut yang banyak. Boleh jadi pabriknya benar, angkutannya tapi tidak sesuai dengan yang diangkut sehingga bermasalah. Atau boleh jadi gudang penyimpenannya sudah full sehingga yang diangkut bingung mau taruh di mana lagi. Kebayang kira-kira di sini? Masuk akal ya? Oke. Itu yang disebut dengan istilahnya resistensi insulin. Jadi insulinnya tidak mampu untuk bekerja. Dalam dunia kedokteran diapakan itu? Pacu pabriknya. Angkutannya dipaksa untuk jejel-jejelin di gudang yang penuh-penuh. Akibatnya tambah resisten, tambah rusak, akibatnya suntik seumur hidup. Paling enak memang jualan obat. Paling enak. Jualan sayur, bayam 5.000, ditawar 3.000. Jualan obat 40.000, nggak ada yang nawar. Ada yang pernah nawar di apotek? Nggak ada kan? Wah, ini paling enak menjual obat, nggak ada tawar-tawaran ini. Maka itu pabrik farmasi luar biasa itu. Sekarang BPJS pusing untuk mengeluarkan uang untuk pengobatan diabetes karena harus minum obat seumur hidup. Bisa dibayangkan kalau seandainya masyarakat kita kena diabetes semuanya. Waduh, kaya raya itu pabrik farmasi. Saya punya data yang luar biasa, kalau seandainya kita tidak mengimpor obat kimia sintetik, maka masyarakat Indonesia bisa dapat uang gratis 10 juta per bulan. Itu baru bicara keuntungannya saja. Maka itu herbal saat ini begitu kurang diapresiasi, karena dokternya jadi nggak laku ini khawatirnya. Saya pernah ngisi kajian tentang pengobatan herbal. Saya sudah berikan data uji klinis, uji praklinis. Saya sudah berikan data jurnal-jurnalnya. Tapi ternyata susah ternyata. Tidak semua dokter menerima. Alasannya sederhana, gengsi. Masa dokter resepnya jahe, kencur, kunyit. Nggak elit ternyata ya. Ditambah lagi nanti pasiennya pinter-pinter nggak berobat lagi. Maka itu saya sering kalau diminta untuk ngisi di teman-teman sejawat itu kan suruh mimpin doa. Ya sudah, saya berdoa memang. Tapi salah satu doa yang saya panjatkan adalah, ya Allah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat semuanya dan tidak ada yang sakit sama sekali. Ada yang bilang amin gak kira-kira tuh? Ini jadi dilema sebenarnya ya. Karena kalau nggak ada yang sakit, kira-kira rumah sakit gimana? Tuh, ini dilema memang. Maka itu saya kalau ngelewat rumah sakit berdoa, ya Allah mudah-mudahan rumah sakit ini sepi. Kalau semuanya ikut berdoa, aduh luar biasa. Karena saya pengen bikin sehat masyarakat dengan hanya menjalankan sunnah. Ingat, sunnah ini luar biasa. Menjalankan ibadah ini luar biasa. Ini saya terangkan nanti di sini. Sama dengan kembali dengan pola hidup dan pola makan. Dan penyakit diabetes mudah sekali. Saya lanjutkan lagi. Nanti saya ngelantur kemana-mana. Ya, ini gambarannya. Ini letak pankreasnya. Makan gitu ya. Jadi di lambung akan dirubah makanan menjadi glukosa. Kemudian glukosa masuk ke dalam peredaran darah gitu ya. Kemudian pankreas memproduksi insulin, tapi insulinnya nggak mampu, sehingga menyebabkan glukosanya tetap ada di dalam darah. Masuk ke sel nggak bisa, dibuang untuk energi nggak ada, si pankreasnya bingung. Ini makan glukosa terus-terusan, gudang yang nangkepin nggak mau. Sedangkan saya harus kerja, mau ditaruh mana ini gula? Ya udah digeletakin aja itu di dalam darah.
sehingga timbullah yang namanya kondisi hiperglikemik. Sepakat sampai sini ya? Karena harus tahu dulu ini. Penyakit diabetes ada dua, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 tergantung insulin, tipe 2 tidak tergantung insulin. Ya. Penyebabnya tadi sudah saya sampaikan tentang kerusakan pada sel beta pankreas atau kegagalan relatif dari sel beta pankreas yang menyebabkan resistensi insulin atau insulin tidak mampu merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan juga penghambatan glukosa oleh hati. Ini bahasa medisnya. Kenapa timbul resistensi insulin? Kelebihan intake, kebanyakan makan gula, overload penyimpanan glukogen, atau penyebab lain. Bisa infeksi, tumor, obat-obatan genetik, dan imunologi. Tanda-tanda diabetes kenalin dulu. Yang pertama, ngantukan. Lagi kuliah, dosennya baru diri, sholat Jumat, khotib belum naik mimbar, pules. Pokoknya kalau ada yang ngantukan, jangan-jangan diabetes. Nah ini mohon maaf nih, ini ada yang ngantuk apa enggak ini? Ya, itu salah satu yang paling mudah. Atau memang dia ngantukan karena banyak ibadah, ada juga. Ya, mudah-mudahan di sini yang ngantuk karena kebanyakan ibadah. Sholat tahajudnya 11 rakaat, tapi 1 rakaatnya 1 juz. Nah, itu jadinya ngantuk. Ada yang begitu. Tapi memang juga ada tipikal orang yang ngantukan, ada juga itu. Dicek sehat semuanya, tapi masih ngantukan terus. Nah, ini ciri-ciri orang yang malas. Ya, 1. Yang kedua, polidipsi, poliuri, polifagi. Apa itu? Banyak makan. Makan sebentar, lapar lagi. Makan sebentar, lapar lagi. Banyak minum, minum sebentar, haus lagi. Minum sebentar, haus lagi. Banyak kencing, kencing malam hari lebih dari 3 kali. Itu sudah mulai tanda-tanda diabetes. Terus kemudian kesemutan. Berat badan yang cenderung kurus. Jadi kalau pengen bapak ibu nih pengen cepat kurus, sakit aja diabetes sama TBC, kurus. Ya, jadi nggak usah repot-repot obat kurus. Itu pasti kurus ternyata. Terus kemudian sering terjadi infeksi pada vagina, sering keputihan. Karena daya tahan tubuh pada orang diabetes sangat rendah. Ya. Tandanya disertai dengan cek gula darah lebih dari 200. Saya nggak akan banyak di teori ininya. Nanti di teori yang saintifiknya untuk pengobatan cara nabinya. Apa komplikasinya? Ini. Ada makroangiopati, ada mikroangiopati, ada neuropati, ada rentan infeksi dan gangren. Lihat di sini makroangiopati, jantung bisa rusak, otak bisa rusak, mata, ginjal. Jadi penyakit gagal ginjal belum tentu disebabkan karena obat-obatan, boleh jadi karena efek dari diabetesnya. Walaupun ada peran obat bisa merusak ginjal. Saya lihat, ini contoh gangren. Ini bekam tapi salah kaprah. Ya, udah tahu gangren dibekam lagi. Ya, emang luar biasa ini, bekam juga harus dibikin standarisasi ini. Oke ya. Ini nggak bisa diri, minum Viagra, tapi yang diri hidungnya. Nah ini jadi masalah ini ya. Malah efek sampingnya ini lebih besar ya, ketimbang dengan manfaatnya. Ini obat-obatan. Sedikit kita kenal obat-obatan. Ada yang namanya metformin, ada namanya glibenclamid, ada namanya glimepirid. Ada namanya akarbos. Semua obat-obatan ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda, tetapi pada intinya adalah dia merangsang produksi insulin atau memaksa insulin untuk memaksa pankreas untuk memproduksi insulin dan membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Intinya itu. Sesuatu yang rusak dipaksa terus-menerus, kira-kira gimana? Tambah rusak. Maka itu kenapa dosis obat oral ini akan terus meningkat seiring dengan kenaikan kadar gula darah. Mungkin besok metformin 1 kali 1, berapa bulan naik lagi 3 kali 1, berapa bulan nggak ngefek,
tambahin glimepirid nggak ngefek, tambahin akarbos nggak ngefek, suntik insulin. Dan kalau orang yang sudah suntik insulin berarti gimana respon pankreasnya? Maka pankreas akan merespon, oh ternyata sudah ada insulin, akibatnya pankreas tidak produksi insulin. Mentok-mentoknya bagaimana? Akhirnya pankreasnya tidak berfungsi, kecil, akhirnya tidak bisa memproduksi insulin lagi. Akibatnya akan terus-terusan mengkonsumsi insulin. Enak apa enggak itu? Aduh kasihan saya lihat. Mau makan suntik, mau tidur suntik, mau apalagi suntik sampai badannya penuh dengan suntikan. Ya, sampai bingung nyuntik di mana lagi gitu kan, sini sakit, ini sakit, sampai semuanya disuntik. Mungkin muka aja yang belum disuntik gitu ya. Luar biasa itu suntikan. Belum lagi dari sumber bahan baku insulin ini yang masih dalam perdebatan ya. Ada yang dari babi, ada yang dari sapi, itu yang harus diperhatikan. Intinya ada apa? Edukasi, olahraga, diet rendah kalori, puasa, tahajud, jus terapi dan herbal. Ini yang saya akan terangkan lebih banyak. Nah, ini materinya bisa sampai subuh nih ya. Tapi nggak apa, saya singkat saja. Jelas nggak gambar di situ, jelas ya? Lihat. Pankreas. Pankreas tadi ternyata untuk membentuk insulin, pankreas itu butuh peran yang namanya arginin. Arginin adalah kelompok asam amino. Jadi protein atau makanan mengandung protein dipecah oleh tubuh menjadi komponen-komponen, salah satunya arginin. Arginin ini dalam proses pembentukan insulin itu berperan penting. Ini grafiknya. Nah, ini peran arginin. Ya, peran arginin dalam memproduksi insulin. Gitu ya. Ini grafik di urea cycle. Nggak ngerti, telan aja. Pokoknya butuh arginin. Nah, apa sumber arginin terbaik? Ternyata arginin terbaik yang didapatkan dengan jumlah yang cukup tinggi adalah pada habatus sauda dan kacang panjang. Itu perlu kita berikan supaya insulin bisa produksi. Dalam dunia kedokteran ini dilupakan. Karena segala sesuatu itu mengandalkan yang namanya obat. Maka itu dokter kalau pergi kemana-mana bawanya resep. Obat. Dan ternyata obat ini semakin banyak obatnya semakin ngetren itu dokternya. Ditambah lagi masyarakat lebih seneng nih, kok obatnya makin banyak, kayaknya mantep banget. Padahal semakin banyak obat efek samping dirasakan lebih besar. Maka itu saya ingatkan sekali lagi, kalau di depan dokter jangan cerewet, saya ingetin. Semakin cerewet, obat akan semakin banyak diberikan. Pak dokter, saya pusing, Antalgin. Pak dokter, saya gatal-gatal, CTM. Pak dokter, saya punya sakit lambung, Antacid. Pak dokter, kayak asam uratnya nak kambuh deh, Allopurinol. Semakin cerewet, semakin banyak obatnya. Maka itu kalau di depan dokter diem aja, saya yakin nggak dikasih obat. Gitu ya. Karena cara kerja medis sifatnya adalah simptom. Gejala yang muncul diberikan obatnya. Gula naik, turunkan. Tensi tinggi, turunkan. Yang bersifat hanya kausatif hanya dua aspek saja, antibiotik dan operasi. Itu yang kausatif. Dan ternyata antibiotik ini luar biasa efek sampingnya, menyebabkan matinya flora normal di usus, ditambah lagi memandulkan sistem imunitas tubuh. Saya praktek setiap hari, itu pasien sudah lebih dari 30. Setiap hari ada yang konsul ke saya batuk, nyemprot ke saya. Ya kan, kira-kira saya kena batuk apa enggak? Lebih mudah saya kena batuk. Maka itu kenapa saya harus meningkatkan imun saya. Kalau setiap hari ada yang batuk saya minum obat, setiap hari ada yang batuk saya minum obat, repot hidup saya. Akibatnya imun yang saya aktifkan. Maka itu kalau saya sakit enggak minum obat.
Tapi jangan usah diikut ini, berat ini. Saya menderita dulu itu. Ya, nggak minum obat, tapi dampak dari nggak minum obat, sistem imunitas tubuh saya hidup. Masalahnya saat ini sistem imunitas tubuh manusia ini tidak ada yang mau melatih. Bapak ibu anaknya sakit, buru-buru ke dokter, kasih yang namanya antibiotik. Memang sembuh karena bakterinya terbunuh, tapi imun sistemnya tidak bekerja. Karena imun sistem atau sel darah putih ketika bekerja dia harus membelah diri dulu. Dan membelah diri itu butuh waktu. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Dan nanti kalau sudah banyak tentaranya baru dia makan kuman. Ketika kumannya mati, hebatnya Allah menciptakan sel darah putih ini. Dia bunuh diri sendiri di dalam tubuh. Mati sendiri. Karena kalau kelebihan sel darah putih timbul penyakit yang namanya autoimun. Maka itu kita sehat ini karena Allah sudah mengatur kita untuk jadi sehat. Maka itu kalau pengen sehat itu ingat Allah dulu yang paling penting. Maka itu kan di ayat Al-Quran apa? Wa idza maritu fahuwa yasfin. Itu benar sekali. Karena mekanisme tubuh tidak ada yang bisa mengendalikannya. Siapa yang menyuruh sel itu membelah? Tidak ada. Otomatis. Siapa yang nyuruh sel darah putih itu bunuh diri ketika berlebihan? Otomatis. Maka itu yang terbaik untuk hidup sehat ibadah. Aspek apa ibadah nanti saya akan terangkan secara scientific base. Kembali lagi ke pankreas, ke laptop, ya. Berikan arginin sebagai salah satu aspek untuk nutrisi, untuk bahan baku pembentukan insulin. Kalau cara kerja obat, mohon maaf, glibenclamid, metformin dan sebagainya, itu memacu pankreas supaya produksi tanpa dikasih bahan baku. Akibatnya gimana? Pabrik suruh produksi roti, tapi tepungnya nggak ada. Ya udah asal-asalan jadinya, apapun dipakai. Batu bata mungkin dipakai jadi roti kayak gitu. Yang paling penting ini yang dilupakan dalam konsep kedokteran. Saya sudah bilang berkali-kali sama teman-teman sejawat, ayolah berilah arginin. Saya bilang, kenapa nggak dikasih arginin? Padahal proses pembentukan fisiologi insulin butuh arginin tapi tidak diberikan. 1. Sudah masuk akal di sini ya. Mekanismenya ini. Kalau mau belajar lebih dalam lagi. Terus kemudian pankreas itu dia membelah seperti sel. Sel itu membelah gitu kan. Dia butuh waktu. Ternyata proses pembelahan itu bisa dipercepat. Dengan apa? Dengan zat yang namanya vitamin A atau antioksidan yang berperan pada reepitelisasi jaringan. Kasih dia. Dan ternyata sel ini cukup unik lagi. Waduh, saya ketika belajar tentang sel, Masya Allah, hebat sekali tentang sel. Hebat sekali. Saya sangat kagum melihat kebesaran Allah di sel. Sel adalah satu komponen yang paling sibuk dibanding kita. Makanya kalau ada orang yang gak sibuk, malu sama sel itu. Sel itu setiap hari itu kerjanya luar biasa dengan hitungan detik tidak pernah berhenti. Dia memproses metabolisme. Jadi tunggu, ini tahu sel apa enggak ini? Terus saya ngomong sel nggak tahu lagi. Sel tahu nggak? Sel adalah bagian terkecil. Jadi kalau kita ambil ini, misalnya kulit, saya taruh pulpen, tik, terus saya angkat itu pulpen, kita dapat 2.200 sel. Ya, jumlah sel dalam tubuh kita kurang lebih sekitar 1 triliun. Lebih banyak daripada bintang di langit. Bintang di langit cuma berapa ratus miliar, tapi sel kita 1 triliun. Nah, dari 2.200 sel itu diambillah 1 sel. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Di dalam inti sel ada yang namanya kromosom. Kromosom jumlahnya kurang lebih 23 pasang. Kromosom itu merupakan kumpulan DNA. Jadi kalau kromosom itu ditarik, trit gitu. Jadi kayak benang yang digulung-gulung jadi berbentuk kromosom berbentuk X. Itu panjangnya satu kromosom itu kurang lebih sekitar 2 cm. Kali 23 berarti berapa tuh? Sekitar 5 meter. 1 sel 5 meter. Tadi 1 titik berapa? 2.200. 2.200 kali 5 meter berapa? 10 kilometer. Jadi 1 titik Allah bisa menggulung benang yang 10 kilometer jadi sebuah titik. Luar biasa coba. Hebatnya Allah dalam menciptakan sel.
Dan kromosom itu setiap hari melepas DNA itu berupa pasangan dua pasang yang dia akan terlepas, kemudian nyatu, ngelepas satu untuk mentranskrip, untuk mengkode. Dan ternyata sekarang teknologi kode luar biasa. Sudah tahu teknologi cloning? Yang dulu sempat dilarang, sekarang sudah dibikin manipulasi apapun dan diterbentuk yang namanya rekayasa genetik. Dan sekarang sudah ada International Genomic Human Genomic International. Jadi sudah dipetakan. Maka itu kenapa manusia itu ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, matanya ini, itu ada kodenya udah. Oh, kalau kode mata begini-begini. Maka itu kalau kode itu ditukar dengan kode dari binatang bisa jadi itu. Maka itu nggak usah heran kalau seandainya ada manusia yang punya kemampuan luar biasa. Dan saat ini sudah ada beberapa orang yang memang meneliti ke arah sana. Bahkan yang sekarang lagi semarak dijual itu adalah ikan yang kunang, seperti kunang-kunang, dia kelap-kelip. Harganya 1 ekor 1 juta. Jadi gen kulit si kunang-kunang itu diambil, itu kan, kemudian di kulitnya si ikan itu diambil di gennya, kemudian ditaruhin diinsersi namanya oleh gen kunang-kunang. Jadi ikan itu berkelap-kelip dan harganya mahal, ya 1 juta 1 ekor. Nah ini luar biasa. Ini jadi ngelantur kemana-mana saya ya. Kembali lagi ke laptop ya. Jadi artinya sel itu dahsyat, ya sel itu dahsyat. Jadi kalau nanti ibu nih pengen punya anak yang kayak gimana bisa ternyata. Ya, maka itu kenapa Maryam ketika Allah melahirkan Nabi Isa disangka orang gila kan? Bahkan diusir dari kampungnya. Coba kalau seandainya Maryam lahiran saat ini, nggak dibilang orang gila. Karena teknologi itu sudah bisa. Ya, jadi ibu pengen misalnya anak saya itu kayak siapa? Kayak saya misalnya gitu ya. Ya udah ambil aja rambut saya, diekstraksi DNA, diinsersikan ke sel telur, jadi seperti saya persis. Ya, mau seperti saya apa enggak? Gitu ya. Jadi nggak usah lewat sperma, kelamaan. Nah itu gambarannya. Nah sel ini ternyata butuh percepatan. Nah salah satu sumber percepatan adalah dari yang mengandung vitamin A, karena fungsi vitamin A adalah reepitelisasi jaringan. Berilah dia wortel atau tomat untuk mempercepat. Kemudian pada orang yang sakit diabetes terjadi defisiensi vitamin E, maka berilah toge dalam jumlah yang cukup. Saya rangkumin nanti secara khusus. Selesai satu bagian pankreas, pabriknya saya benerin. Yang namanya pabriknya dibenerin, kira-kira pabriknya harus gimana? Tetap produksi tapi istirahat sebagian. Jadi kalau di istirahatan kota sungguh repot. Istirahat sebagian, kemudian carilah insulin dari luar. Apa sumber insulin dari luar? Pare. Ternyata pare merupakan zat yang mirip sekali dengan strukturnya dengan insulin, walaupun tidak sekuat insulin. Maka itu pare itu mampu diberikan dan digantikan sebagai pengganti insulin, walaupun memang tidak sekuat insulin. Kasih pare dari luar, gitu ya, sehingga pare itu bisa menggantikan insulin sebagian tubuh, walaupun tubuh tetap memproduksi insulin tapi jumlahnya sedikit. Kasih pare, sudah ya. Karena daya pare ini rendah, maka perlu dibantu oleh tumbuhan. Apa sumbernya? Ada salam, ada brotowali, ada sambiloto yang bersifat membantu memasukkan gula ke dalam sel. Penelitian ini sudah banyak tentang salam, sambiloto, brotowali. Kalau misalnya bapak-bapak dan ibu pengen tahu lebih jelas, ketik aja di Google formularium obat herbal asli Indonesia. Nanti ambil link Depkes, kemudian download, di situ ada herbal yang tulisnya indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, posologi. Maka itu hati-hati dalam penggunaan herbal. Karena sebenarnya herbal lebih banyak efek sampingnya daripada obat kimia. Nah bingung lagi nih, kok dokter begini sih nih. Herbal lebih banyak efek sampingnya ketimbang obat kimia. Nah bingung lagi nih kayaknya nih. Langsung bergejolak ini ya. Ya. Saya terangkan dulu nih, saya bicara herbal sedikit karena materi saya tentang herbal. Satu tanaman obat itu ternyata memiliki banyak fungsi. Contoh. Ada orang sakit diabetes, darah tinggi, asam urat. Maka dokter akan memberikan glibenclamid
captopril, allopurinol. Tapi kalau herbal cukup 1 daun salam, selesai. Karena daun salam mampu menurunkan asam urat, daun salam mampu menurunkan tensi, daun salam mampu menurunkan gula. Jadi 1 tanaman obat banyak zat aktif. Maka itu herbal itu ngirit sebenarnya. Murah sebenarnya karena 1 komponen herbal memiliki banyak zat aktif. Maka itu karena banyak zat aktif, akibatnya dampaknya banyak memberikan efek. Maka itu kalau gini gimana dok? Saya sakit asam urat, tetapi gula saya rendah, tensi saya rendah, gimana? Sedangkan daun salam tadi efeknya menurunkan tensi, menurunkan gula, menurunkan asam urat, menurunkan gula dan tensi. Solusinya gampang, rebusin daun salam, tambahin garam. Setelah hangat tambahkan madu. Nah itu solusinya. Karena banyak zat aktif itulah dikhawatirkan herbal memberikan efek. Jadi 1 tanaman obat banyak efek. Cuman ada 1 kelebihan herbal. Herbal memiliki lethal dose yang lebih tinggi daripada obat kimia sintetik. Apa itu lethal dose? Dosis yang menyebabkan kematian. Dibagi menjadi 2, lethal dose 50 dan lethal dose 100. Lethal dose 100 bikin mati, lethal dose 50 bikin kelenger. Ya, contoh paracetamol. LD50-nya adalah 3 gram per kali minum. LD50 tadi bikin apa? Kelenger. Berarti kalau kita makan paracetamol 6 butir sekaligus baru kelenger. Dan pasti akan mati kalau berdasarkan hitungan teori dengan makan 12 butir paracetamol sekaligus. Mati. Silakan kalau ada yang mau nyoba. Gitu ya, kalau ada. Jadi lethal dose kimia sangat sempit, tapi lethal dose herbal sangat tinggi. Contoh bawang putih. Bawang putih itu lethal dosenya 3 gram per kilogram berat badan per kali. Berarti kalau berat badan kita misalnya 50 kilogram misal, maka per kali minum akan kelenger kalau kita makan 3 gram kali 50 berarti berapa? 150 gram. 1 gram sama dengan 1 siung. Berarti kita akan kelenger kalau makan bawang putih 150 siung. Itu baru kelenger. Ya, dan akan mati kalau kita makan 300 siung. Itu teorinya. Maka itu kenapa herbal itu relatif aman. Karena lethal dose-nya sangat tinggi marginnya. Tapi efeknya bisa berdampak kalau indikasinya tidak tepat. Contoh sederhana, ada pasien lagi mencret datang ke kita. Ini contoh sederhana. Ada 2 tanaman obat, 1 cabai rawit, 1 daun jambu biji kelutuk merah. Kira-kira kalau kita sebagai pengobat, orang mencret dikasih yang mana? Daun jambu biji kelutuk merah, maka dia akan berhenti. Kalau seandainya kita kasih cabai gimana? Tambah mencret. Berarti kesimpulannya herbal punya efek samping nggak? Punya, kalau indikasinya tidak tepat. Jelas sampai sini? Jadi penggunaan herbal harus waspada. Saya ingatkan, perlu adanya indikasi, perlu adanya kejelasan dalam sebuah penyakit supaya kita tepat dalam penggunaannya. Sudah jelas sampai sini ya? Saya lanjutin lagi. Maka itu di sini banyak herbal yang bersifat menurunkan gula darah, banyak. Daun salam, brotowali, ada lagi sambiloto, ada lagi mahkota dewa yang bisa nurunin gula, ada lagi banyak sekali, tempuyung aja juga bisa nurunin gula, tapak darah bisa menurunkan gula, jadi banyak sekali. Tapi yang saya mau ajarkan adalah carilah herbal-herbal yang sederhana, murah, meriah, dapat di rumah. Gitu ya. Tujuan saya seperti itu. Tujuannya biar apa? Biar masyarakat gampang. Kalau misalnya kita menggantikan dengan herbal, bisa saja sih bagi orang yang sibuk. Tapi sebenarnya cara yang paling mudah dan paling murah adalah daun salam. Saya yakin daun salam beli di pasar 1.000 dapat banyak. Apalagi nanam daun salam nggak habis-habis itu untuk diabetesnya. Ya, salah satunya daun salam, dia mampu membantu memasukkan glukosa masuk ke dalam sel. 1. Terus kemudian
Glukosanya masuk, insulin sudah digantikan. Glukosanya otomatis diet. Orang penyakit diabetes batasi mulut, itu yang paling penting. Jadi asupan glukosa tolong dibatasi. Dan satu lagi, makan apel. Apel itu ternyata mengandung senyawa pektin yang ternyata menghambat penyerapan glukosa. Maka itu sebaiknya pada orang diabetes, buah yang direkomendasikan hanya 3 saja. Apel, stroberi, dan alpukat. Yang lainnya nggak usah, karena cukup berisiko menyebabkan gula langsung naik. Maka itu kalau makan apel, ternyata pektin ini banyak terdapat pada bagian kulit apelnya. Maka itu kalau makan apel, tolong sama kulit-kulitnya. Dan apel yang paling aman dan bagus adalah apel Malang. Dan apel Malang yang paling bagus adalah apel Malang yang sudah sortiran. Dan apel Malang yang sudah sortiran yang paling bagus yang banyak uletnya. Karena kenapa? Karena ulet tidak senang dengan pestisida. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, sebenarnya penyakit diabetes itu murah meriah kok. Datang aja ke pasar, Bu ada apel yang dibuang nggak? Ah, ibu ambil itu. Nah itu ternyata lebih ngirit. Sama cari daun salam, udah. Pokoknya ngirit lah pokoknya deh ya. Karena itu paling bagus sebenarnya yang ada ulet-uletnya itu loh. Dan saya berani garansi bahwa kita makan ulet apel nggak mungkin meninggal. Ya, karena sumber protein juga. Ngirit lagi tuh ya, nggak perlu beli daging. Ya, satu ya. Memang nih kulit kadang-kadang kita ngupasin apel tuh sayang kulitnya dibuang. Jadi ternyata kulit ini banyak memberikan manfaat. Ya. Bahkan sekarang dijual lagi heboh-hebohnya ekstrak kulit manggis tuh kan. Itu kulit juga itu. Bahkan kulit rambutan itu bermanfaat tuh. Kulit rambutan itu ternyata untuk mengobati kebotakan. Ya. Enggak benar, maka itu namanya rambutan, bukan botakan. Ya. Dia memang bisa numbuhin rambut. Dan itu benar, memang ini benar. Silakan dicoba nanti. Ya. Makanya kalau ada kulit rambutan jangan dibuang itu, malah kalau perlu dipakai. Ya, oke ya, itu gambarannya. Ya, memang kulit-kulit begitu. Terus kemudian kembali ke selnya sebagai stok. Nah, ternyata sel itu untuk membelah butuh yang namanya fosfolipid. Maka sel yang membelah yang baru-baru ini jangan ditaruh gudangin gula dulu, dibenerin, dikasih bahan bakunya untuk membelah. Dengan apa sumbernya? Alpukat. Alpukat mengandung fosfolipid yang cukup banyak sehingga berperan penting pada proses pembentukan sel baru. Maka berilah alpukat. Dan regulasi gula di dalam hati butuh yang namanya leusin dan isoleusin. Berarti gimana dok cara pengobatan diabetes? Yang pertama, Bu, tolong satu olahraga dulu. Olahraganya setiap hari minimal 15 menit keringetan. Dan olahraga yang paling jelek adalah olahraga malam hari. Karena olahraga malam hari akan menyebabkan penimbunan laktat sehingga menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi saya tidak rekomendasikan olahraga malam hari. Nyuci, ngepel bukan olahraga. Karena ini sering dijadikan adjust. Saya udah olahraga dok, udah nyuci, udah ngepel, udah nyapu. Saya bilang bisa itu berdampak sebagai olahraga kalau nyapu jalanan. Kalau nyucinya ke kali, nah itu baru berdampak. Jadi olahraga yang paling penting itu adalah ketika dia melakukan aktivitas di luar rumah ada aspek aerobnya. Ada oksigennya, itu yang paling penting. Maka itu kenapa orang zaman dulu macul aja udah olahraga. Karena oksigennya bagus. Orang zaman dulu nyuci aja udah olahraga karena nyucinya di kali. Kalau sekarang kita kan enggak, pencetet olahraga dok, jari. Ya kan ini yang jadi masalah ini. Ya ngepelnya juga cuman gini-gini doang, aduh. Ya, malah kalau disebut olahraga ngepel 1 RW, ah itu baru itu hebat. Ya. Oke, ini salah satunya itu, olahraga dulu. Yang kedua, ya, saya akan suruh pasien tersebut stop manis dalam bentuk apapun. Bahkan gula-gula sintetik pun saya akan stop. Kan ada tuh gula-gula yang mengandung aspartam. Saya nggak usah sebut merek lah, nggak enak. Ya, aspartam itu ternyata memang aman buat diabetes, tetapi dia tidak aman buat hati. Karena aspartam akan merusak sel-sel hati. Makanya saya tidak senang. Paling kalau mau yang alami, stevia
atau madu. Dua itu saja. Malah penelitian Prof. Siti Amran dari Malaysia waktu pernah saya ngikutin seminar International Honey Conference, pada waktu itu dia meneliti tentang efek madu untuk regenerasi pankreas. Tapi ada dosisnya. Dosis yang bisa menyebabkan kenaikan gula darah kalau minum madu setengah botol sehari. Ya, jadi nggak boleh itu. Kalau dosis idealnya 2 kali 1 sendok makan sudah cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya suruh dia makan nasi tetap. Nasinya sedikit saja, ya, paling hanya ya 3-5 sendok. Yang paling banyak sayur. Jadi nasi 3-5 sendok, sayur sepanci. Itu saya suruhnya. Jadi harus banyakin ke sayur dulu. Makanya tadi seperti kayak kambing filosofinya. Makanya kambing nggak ada yang kena diabetes, gitu ya. Karena memang senang makan sayur. Karena nanti peran sayur nanti di sini saya terangkan. Terus kemudian apa lagi? Saya suruh bikin jus. Jusnya apa? Pare, kacang panjang, wortel, toge. Berapa dosisnya tergantung kadar gulanya. Tapi yang standar, yang tidak terlalu tinggi banget, itu saya kasih kare 2 buah, kacang panjang 1 jumput, 3 lir, toge 1 jumput, wortel 2 buah. Celup air panas sebentar, angkat, kemudian diblenderkan. Rasanya enggak enak. Percaya sama saya. Maka itu stres orang diabetes ikutin program saya. 1 bulan muntah-muntah terus-terusan. Tapi bisa distrategikan dengan diperes dengan jeruk lemon atau jeruk nipis. Ingat loh, dia sudah nikmat makan, dikasih sakit sedikit, nggak enak sedikit gitu loh. Nanti selama 1 bulan sudah terbiasa dengan pare, akibatnya akan terbiasa dengan makan pare terus menerus. Pengobatan saya butuh waktu berapa lama? 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena regenerasi sel. Contoh, rambut ini dipotong, butuh waktu berapa lama? Sebulan. Kulit ini bisa regenerasi butuh waktu 28 hari. Kita donor darah, diambil sel darah merahnya, sel darah merah bisa regenerasi 120 hari. Tulang bisa regenerasi 5 tahun. Ginjal bisa regenerasi 25 tahun. Hati bisa regenerasi 7 tahun. Jadi masing-masing sel di dalam tubuh punya waktu regenerasi. Sedangkan sel beta pankreas butuh waktu 1 tahun. Maka itu kenapa saya ngobatin pasien diabetes butuh waktu 1 tahun, harus sabar. Setelah itu bagaimana dok? Apakah tetap minum obat? Tidak. Apakah seumur hidup juga? Iya, seumur hidupnya, tapi cukup konsumsi somai sama minum teh. Somainya somai pare plus minum teh, tehnya daun salam. Ya kan? Seumur hidup juga. Tapi seumur hidupnya jadi makanan, jadi habit gitu loh. Ya kan? Jadi tehnya ambil 1 sendok, ceduh kayak bikin teh. Gitu kan, yang daun salam udah dihancurin. Tapi nanti setelah 1 tahun programnya. Tapi sebelum 1 tahun itu saya akan berikan program jus dulu, sama bikin program rebusan daun salam berdasarkan dosis. Berapa dosisnya tergantung gula darahnya. Misalnya kalau gula darahnya misalnya 300, maka saya mulai daun salam dengan dosis 15 lembar, 4 gelas direbus menjadi 2 gelas, diminum siang dan sore. Jusnya parenya 2 buah, pagi dan sore. Selama tergantung saya kontrol 2 minggu. Setelah 2 minggu ternyata gulanya turun menjadi 250, maka daun salam akan turunkan menjadi 10 lembar. Dosis pare tetap. Jadi saya turunkan bertahap dan saya naikkan bertahap. Jadi nggak bisa minum obat herbal cuman hanya sekali-kali, udah repot itu tanpa kontrol. Nggak bisa. Harus dengan kontrol gula. Coba minggu depan lihat. Wah, ternyata gulanya nih naik nih Pak. Waduh, daun salam harus saya naikin dosisnya. Gitu ya. Dan yang paling penting komitmen tadi. Komitmen di mulutnya ini nih, ya. Jangan berpikir makanan yang enak buat saya, tapi berpikirlah makanan yang sehat buat saya. Karena kita makan tujuannya cuma satu, mencari ridha Allah. Makan bukan untuk hidup, hidup juga bukan untuk makan. Tapi makan semata-mata mencari ridha Allah. Jadi langkah konkretnya adalah ketika makan berpikirlah apakah ini baik buat saya. Makanya banyak pasien yang datang ke saya langsung mulai bilang, kalau ibu tidak sanggup mendingan gak usah berobat sama saya. Saya begitu tegas. Kalau cuma 2 bulan, 3 bulan mendingan gak usah berobat sama saya. Saya bilang begitu. Karena itu menjadi tidak optimal. Maka itu saya tekankan kepada pasien harus berobat sama saya selama 1 tahun. Saya minta kesempatan dengan target setelah 1 tahun tidak minum obat. Tapi tadi makan somai sama minum teh, itu aja. Seumur hidupnya itu. Sama halnya dengan seumur hidup kita makan nasi. Sudah jelas. Tapi ada pasien yang ternyata seumur hidupnya cukup dengan tahajud saja.
tanpa harus makan somai dan minum teh. Kenapa bisa seperti itu? Saya terangkan nanti di sini. Sampai sini sudah paham? Ya, daun salam tergantung dosis. Nah, itu pengobatan yang saya lakukan. Murah, meriah, tidak banyak menggunakan obat-obatan. Karena tujuan saya adalah bagaimana masyarakat kita ini bisa hidup sehat tanpa harus banyak mengeluarkan biaya. Sekarang masyarakat kita terbentur dengan biaya. Bagaimana mau bikin solusi masyarakat sehat kalau masyarakatnya tidak dibikin pinter? Coba kalau BPJS ikut program ini, pasti untung loh. Untung, BPJS setuju ini saya presentasikan, wah bagus dok, ini dia jadi utuh ini duitnya. Tapi dokter nggak ada yang setuju. Itu yang bikin saya bingung. Kenapa? Padahal sudah saya kasih jurnalnya loh padahal. Dan ini scientific based dan berdasarkan teori fisiologi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya lanjutin lagi. Lihat puasa. Kenapa saya suruh puasa pada orang diabetes? Ini. Ternyata kalau orang kenyang, gulanya nih naik, sehingga peran insulin keluar. Tapi orang lapar, ternyata sel beta pankreasnya istirahat. Tapi yang aktif apa namanya? Glukagon, yang akan memasukkan gula di dalam darah. Dan ternyata jalur ini tidak langsung ke glukagon, tetapi jalur ini harus lewat fungsi ginjal dulu, di mana ginjal akan menghasilkan epinefrin. Maka itu kenapa orang kelaparan pasti gemeter. Dan ini saya bisa melihat orang ini rajin puasa apa enggak dari gemeternya. Kalau gemeternya sebentar, nah ini rajin puasa. Tapi kalau gemeternya kelamaan ini nggak hilang-hilang nih, kalau belum ketemu warteg misalnya, itu ketahuan jarang puasa. Maka itu nanti dilihat siang ini, jangan makan dulu. Lihat mana yang paling gelisah. Nah itu berarti jarang puasa itu. Ya, ternyata orang yang biasa puasa, switchnya cepet. Tapi orang yang jarang puasa, lama banget switchnya. Gemeternya sampai berjam-jam, gini nih, aduh nggak konsen gitu loh. Ya, nanti dilihat ya, jangan makan dulu panitia kali ya. Kan ini test case langsung praktek, apa efek lapar terhadap tubuh. Saya lanjutin. Ternyata epinefrin akan merangsang otak dulu. Dan baru epinefrin akan merangsang sel alfa pankreas produksi yang namanya glukagon. Ketika otak terangsang, nah ini hebatnya puasa. Ternyata puasa luar biasa. Biasanya di hipofisis otak, dia akan memproduksi hormon ketika dia dalam malam hari. Maka itu pentingnya tidur di malam hari. Dan profesi yang paling buruk itu salah satunya adalah satpam. Kasihan saya. Kadang jaga malam, kadang jaga pagi, kadang nggak tidur. Aduh, ini siklusnya nggak bagus di situ di otak. Ya, maka itu kalau cari kerjaan direktur saja. Ya itu lebih bagus ya. Nah, terus kemudian epinefrin ini merangsang otak, kemudian keluarlah beberapa hormon. Salah satu hormonnya adalah growth hormon, kemudian TSH, FSH, LH. Maka itu ternyata selain menurunkan kadar gula darah dan mengaktifkan glukagon, ternyata orang yang puasa bikin subur. Maka itu ada sebuah penelitian ayam yang udah nggak nelor lagi, diteliti oleh seorang peneliti, ayam tersebut disuruh puasa. Dan ternyata ayam tersebut nurut semua disuruh puasa. Nggak ada yang komplain, ya kan? Disuruh puasa selama 10 hari, karena harusnya ayam ini ditelur udah dipotong, tapi dasar oleh peneliti dicoba untuk berpuasa. Setelah 10 hari apa yang terjadi? Ayam tersebut bertelur kembali. Kesimpulannya adalah puasa bikin bertelur, ya kan? Dan manusia juga bertelur. Setiap bulan itu telurnya kecil, sebesar telur cecek. Gantian indung telur kanan, kemudian indung telur kiri. Makanya kalau indung telur diangkat satu, dia akan head 2 bulan sekali. Ya, jadi berkeluang satu. Dan untung loh, sebesar telur cecek. Coba kalau sebesar telur bebek, Bu. Waduh, repot banget tuh setiap bulan tuh, Bu. Saya mau nelor dulu, ngeden gitu kan. Aduh. Untung Allah jadikan kecil loh. Dan sel telur itu hanya bertahan 24 jam. Kalau nggak ada sperma, mati dia. Maka itu orang hamil itu susah. Tapi yang bikin saya bingung kok orang yang diperkosa langsung hamil terus-terusan. Ya itu yang bikin saya bingung tuh. Ternyata orang hamil itu susah.
Maka itu untuk orang yang punya anak itu bersyukur sama Allah, karena Allah sudah mempercayakan amanahnya kepada kita, dan tolong dididik dengan benar amanah itu. Ya, ini sudah nikah semua atau belum sih nih? Oh, ada yang udah nikah, ada yang belum. Kalau yang belum nikah bengong dia. Iya. Kalau yang udah nikah biasa aja. Ketahuan jadinya ya. Saya lanjutin lagi. Selain itu juga ternyata puasa bikin kita semangat ya, karena terproduksinya TSH. Maka itu harusnya di bulan Ramadan, kira-kira orang bulan puasa itu harusnya loyo atau semangat? Harus semangat. Buktinya apa? Rasul banyak berperang di bulan Ramadan. Tapi kenapa banyak orang yang loyo? Karena TSH-nya tidak diproduksi. Kenapa TSH tidak diproduksi? Rata-rata TSH itu diproduksi kalau ketika orang berpuasa sekitar jam 2, jam 3 tuh. Ketika kondisi lapar. Kira-kira kebanyakan manusia jam 2, jam 3 apa yang dipikiran dalam otaknya? Kayaknya bukanya enak apa nih ya? Kayaknya tahu goreng enak deh ya. Taunya kolak deh kayaknya deh. Nah, ketika itu ada dalam pikiran kita, yang keluar bukan TSH, yang keluar air liur. Makanya tidak heran kenapa orang bulan Ramadan banyak yang ngeludah itu. Itu mungkin gara-gara mikirin buka terus tuh. Harusnya Ramadan itu berpikir, target hafalan saya sudah berapa ya? Tilawah saya, nah itu yang harus dalam pikirkan. Jadi jangan mikirin buka. Dan seharusnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling ngirit. Ya kan? Kenapa saya bilang paling ngirit? Biasa makan 3 kali berkurang menjadi 2 kali. Dan orang lapar makan nasi sama sayur aja ketelan, percaya sama saya deh. Nggak perlu makan yang enak-enak. Coba aja deh tes besok kalau gitu lapar, makan nasi sama bayam aja, jadi nikmat. Dan orang kenyang makan seenak apapun menjadi tidak nikmat. Maka itu mulai besok, bulan besok tuh THR harusnya utuh, gitu kan? Duit pengeluaran juga sedikit. Karena nikmatnya ketika puasa apapun menjadi nikmat. Sepakat ya? Bulan Ramadan besok. Ya, bahkan ketika buka berpuasa bersama, Rasul mencontohkan dengan apa? Kurma. Coba lihat di masjid-masjid adanya apa? Banyak banget. Padahal kalau acara buka bersama itu sederhana, sediain aja kurma, cukup. Nggak usah macam-macam. Jadi masjid juga ngeluarnya juga sedikit. Tapi ternyata full variasi. Akibatnya sholat tarawehnya jadi masalah. Cari imam yang bacanya ina atoina terus-terusan, ya kan? Karena kebanyakan makan dia ya. Sudah, saya lanjutin nanti nggak keburu waktunya. Satu lagi tahajud. Kenapa tahajud itu menjadi bagus pada orang-orang yang diabetes? Jadi di dalam tubuh kita ada sebuah siklus yang namanya siklus sirkadian. Siklus yang rutin diproduksi, salah satu siklusnya adalah ACTH, adrenocorticotropic hormone. Dia diproduksi pada saat jam 12 malam dalam kondisi yang sangat kecil, kemudian naik menjadi sangat tinggi ketika menjelang pagi. Apa fungsi ACTH? Ternyata ACTH akan merangsang yang namanya kortisol. Ya, ini urutan hormonalnya. Jadi ACTH di otak akan merangsang ginjal, ginjal akan produksi yang namanya kortisol. Apa fungsi kortisol? Kita lihat. Fungsi kortisol akan memetabolisme gula di dalam darah. Maka itu gula darah kita selalu terjaga dengan hadirnya kortisol. Tetapi pada orang yang sakit diabetes, gulanya sudah tinggi, ditambah lagi kortisolnya tinggi. Jadi gulanya gimana? Tinggi. Maka itu kortisolnya dihambat dengan cara apa? Lihat lagi di sini. Ternyata orang yang tidak sholat tahajud ini yang warna merah akan terus naik. Tetapi ketika sholat tahajud, ACTH tetap diproduksi, tapi stop sampai sini, kemudian dia turun lagi ke sini. Maka itu kenapa orang yang sakit diabetes itu bagus sekali ketika dia tahajud, supaya tidak memproduksi gula berlebihan. Dan sholat tahajud yang terbaik salah satunya adalah Allah bilang yang paling afdol di sepertiga malam terakhir. Dan ternyata betul, di sepertiga malam terakhir sekitar jam 2, jam 3 itu yang paling efektif untuk dihambat. Timbul pertanyaan, dok, saya nggak sholat tahajud, saya bangun jam 2, jam 3 loh, tapi saya nonton bola. Nah, sama apa nggak dok efeknya? Kan timbul pertanyaan begitu. Saya jawab, bisa berefek sama kalau nonton bolanya sambil sujud. Saya suruh gitu. Bisa apa enggak itu ya? Ya. Ternyata aktivitas sujud ini yang menyebabkan hentakan jantung ke otak
menghentak cukup kuat. Nah, ketika itulah ACTH menjadi tereduksi. Aktivitas ketika sepertiga malam terakhir dengan sujud, itu yang menyebabkan ACTH jadi tereduksi. Jadi kalau dia bangun jam 2 tapi tidak sholat tahajud dan tidak sujud, tidak berespon apapun. Penelitiannya begitu. Jadi memang bangun jam segitu hanya khusus untuk sholat tahajud. Gitu ya. Saya lanjutin lagi. Terus kemudian apa fungsi kortisol? Ternyata kortisol fungsinya adalah merangsang epinefrin. Epinefrin adalah zat yang bikin jantung berdetak dan yang bikin pembuluh darah ciut. Maka itu kenapa orang yang rajin sholat tahajud bisa tercegah dari hipertensi, jantung dan stroke. Supaya epinefrinnya tidak bekerja berat. Maka itu kenapa banyak orang yang terkena serangan stroke menjelang pagi hari. Kenapa? Karena epinefrin diproduksi dalam jumlah yang tinggi. Maka itu orang yang rajin tahajud itu bisa tercegah dari penyakit hipertensi, jantung dan stroke. Walaupun ini bisa dilihat dari aspek lain. Dok, saya udah rajin tahajud kok masih darah tinggi. Jelas aja makan ikan asin terus-terusan. Nah itu gak bisa juga. Jadi yang namanya Islam itu harus kafah dari satu aspek, kemudian aspek lainnya juga harus dilakukan. Sepakat sampai sini? Lanjutin lagi. Menghambat ekskresi urin. Maka itu orang yang sholat tahajud biasanya fungsi ginjalnya bagus. Orang yang bengkak-bengkak dengan tahajud menjadi luar biasa, bisa mengurangi bengkaknya. Dan satu lagi, apa ciri-ciri orang yang rajin sholat tahajud? Gampang Pak. Orang yang rajin sholat tahajud tidak pernah tersinggung. Nah ini penting nih, nanti cek aja coba. Hina dia, kira-kira dia tersinggung apa enggak? Nah kalau dia tersinggung gak pernah sholat tahajud, udah begitu aja selesai. Orang tahajud mah dihina malah seneng, itu menggugurkan dosa-dosanya. Sepakat Pak? Oh ya, jadi kalau nanti ada yang menghina-hina kita, kecuali agama kita yang dihina, nah, itu baru harus marah. Ya, jangan marah, tapi harus marah pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau untuk menghina dirinya, silakan saja. Karena ternyata orang yang rajin sholat tahajud, EEG-nya itu stabil. Maka itu kenapa sholat tahajud itu bisa untuk mengobati orang-orang yang lagi stres. Gitu ya. Terus kemudian menghambat pembentukan limfosit. Maka itu orang yang rajin tahajud biasanya daya tahan tubuhnya menjadi lebih bagus ketimbang orang yang tidak tahajud. Jadi sebenarnya dengan ibadah saja kita sehat loh. Lihat Rasul dan para sahabat ketika di Madinah, fase Madinah, seorang tabib praktek 2 tahun itu gak ada pasiennya. Kenapa kita gak mencontoh seperti zaman Rasul yang tidak ada pasiennya? Bahkan tabib itu pulang lagi ke Mesir gara-gara gak ada pasiennya. Dan saking gak percaya ini tabib keliling ke rumah masing-masing dan memang ternyata sehat. Intinya apa? Ibadah, ibadah, dan ibadah. Herbal cuman sebagai salah satu bentuk ikhtiar dan komplement saja. Maka itu untuk hidup sehat adalah orang yang rajin ibadah. Tapi ibadah yang masuk di sini adalah yang benar-benar ikhlas dan didasari dengan ilmu. Jadi ilmu akan memperkuat dia untuk keyakinannya dalam beribadah. Maka itu kenapa kalau ada pasien datang ke saya lebih mencondongkan kepada aspek ibadah terlebih dahulu ketimbang dengan aspek pola makannya. Kenapa ini cukup penting? Karena aspek ibadah ini menjadi sarana yang luar biasa dan banyak penelitian tentang efek-efek ibadah terhadap kesehatan. Saya ketika kan kalau S2 ada nulis tesis ya, terus kemudian tesis itu mencari banyak jurnal dan ternyata banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan. Kemarin saya mendapat efek Al-Quran terhadap kanker tiroid. Ternyata bagus dengan efek Al-Quran. Dengan durasi saya lupa berapa lama membacakan Al-Quran. Itu ternyata bikin mengecil. Dan itu tidak ada yang mengekspos. Sholat tahajud mampu mengobati penyakit ITP, psoriasis, dan lupus. Dan itu penelitiannya ada, tapi nggak ada yang mengekspos. Ternyata kita banyak dijejeli dengan yang namanya obat, dan obat. Tapi tidak pernah dijejali ibadah dan ibadah. Maka itu saya senang sekali di sini saya bisa hadir, saya menyampaikan bahwa aspek ibadah sangat ilmiah dan sangat luar biasa. Maka itu Allah cukup menurunkan ibadah saja yang benar, itu sudah bisa bikin kita sehat. Nah, saya berharap teman-teman di sini tambah rajin ibadah.
Keluar di sini malah rajin puasa, keluar di sini malah tambah rajin tahajud. Ya, herbal ngelengkapin doang. Ya, malah sebenarnya pengobatan diabetes itu ngirit. Saya punya pasien umur 80 tahun sekarang. 80 ya kalau tidak salah. Dia menjalani jus terus-menerus. Sekarang itu umurnya dia sudah 80, tapi dia hampir sama dengan kayak orang umur 40 tahun. Karena makan sayur terus-menerus. Maka itu kenapa kita tidak bisa membedakan ini kambing tua apa kambing muda. Iya kan? Karena makan sayur terus-terusan. Iya kan? Susah itu bedain, enggak ada kambing yang keriput, ya kan? Karena memang dia muda karena banyak makan sayur. Makanya saya minta tolong Bapak dan Ibu banyak makan sayur. Sekarang ini lagi masalah impor daging aja ribet ini. Daripada banyak makan daging, mendingan banyak makan sayur. Nggak ada yang ribet itu. Ya, jadi bisa menjadi solusi. Nah, ini gambaran dikit bahwa ternyata aspek ibadah bisa mengobati, aspek nutrisi bisa menjadi obat tanpa harus ketergantungan dengan obat. Terus bagaimana dok kalau seandainya saya sudah tergantung insulin? Jangan pernah memberhentikan insulin secara mendadak, tetapi dengan cara tapering off, dikit, tetapi disubstitusi secara bertahap, gitu ya. Baik, ini mungkin gambaran sedikit, nanti lebih banyak ketanya jawab kali ya, biar lebih interaktif, lebih hidup, bahwa ternyata herbal luar biasa, bahwa ibadah itu luar biasa, dan ternyata solusi diabetes itu mudah, dan dengan izin Allah saya bisa ngobatin diabetes tanpa harus dia banyak konsumsi obat, tapi dengan hanya makan pare dan minum teh daun salam. Itu yang paling sederhana, ya. Karena itu paling murah, mudah, dan gampang dilakukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, ya. Dan selebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kita bisa berdialog saja supaya lebih hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron jazakumullah khairan kepada Dr. Agus Rahmadi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang diabetes. Ternyata terapi yang diajarkan oleh Rasulullah merupakan sebuah terapi total untuk segala macam penyakit. Ya, dok, ya, ini baru diabetes ya dok ya, belum jantung mungkin atau gagal ginjal, mah kronis, stroke dan lain sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sesi selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti yang kita untuk untuk ikhwan nanti 2 orang, kemudian yang akhwatnya 2 orang. Jadi nanti sekali tanya langsung jawab juga ya. Iya. Ya, untuk pertama kita ikhwan dulu Ibu. Jadi silahkan yang mau bertanya tunjuk jari. Bapak yang di belakang dulu Pak. Silahkan Pak. Tes satu. Yang pakai peci Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Dokter, kami mohon arahan mengenai jus yang Bapak sebutkan tadi, terutama tentang wortelnya. Nama saya Saifuddin, ingin menanyakan mengenai jus yang tadi Bapak sebutkan. Untuk wortelnya itu apakah dikupas atau tidak? Kemudian dikasih air atau tidak? Kemudian bagaimana dengan parenya juga? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Silahkan dokter. Ini tentang wortel, apakah harus dikupas atau tidak, atau dikasih air atau tidak ketika di jus untuk terapi diabetes. Silahkan. Iya Pak, kalau wortel sebaiknya dikupas Pak, karena saya belum tahu manfaat kulit wortel Pak, gitu ya. Kecuali nanti ada penelitian makan kulitnya lebih bagus. Nah ini
Kalau saya dikupas Pak sebaiknya, ya, atau boleh dibersihkan karena saya takut ada kuman dan sebagainya. Kalau pare karena dia letaknya di atas, jadi aman Pak. Jadi sebenarnya tinggal dicelup dengan air panas, gitu ya. Kemudian dibuang bijinya, kemudian di blender sekalian. Jadi dalam keadaan sudah steril. Jadi kalau wortel dikupas, karena kan dia hidupnya di tanah Pak, takutnya ada bakteri dan sebagainya. Terus kemudian dicelup air panas sebentar, setelah dipotong-potong kecil-kecil, ya, dipotong kecil-kecil, dicelup air panas sebentar paling 1 sampai 2 menit, sekedar bakterinya mati. Ya, terus kemudian diangkut, ya, kemudian di blender. Nah blender itu harus pakai air Pak. Kalau nggak pakai air nggak muter itu blendernya. Ya, jadi harus pakai air. Kadar airnya terserah Bapak. Tapi pengalaman saya dengan pare 2, kacang panjang 3, toge sejumput, wortel 2 buah dengan air yang sedikit itu akan menjadi 2 gelas jus dalam ukuran yang besar. Dan itu bisa diminum kalau kuat sekaligus silakan, kalau nggak kuat dicicil dikit demi sedikit. Baru nanti sore bikin lagi yang sama, dicicil demi sedikit sampai malam. Jadi hidup dia penuh dengan minum jus pokoknya Pak. Ya, tapi itu hanya bertahan selama setahun target saya. Nanti setelah setahun nggak minum jus lagi. Target saya tadi makan somenya cukup Pak. Itu targetnya. Jadi pare tetap dipotong kecil-kecil, dirajang-rajang, wortel juga dirajang-rajang dengan kulit dikupas, celup air panas, blender pakai air. Dan tambahin jeruk nipis. Ya, itu Pak ya. Dan satu lagi Pak, perlu dikontrol gulanya. Tidak hanya jus tadi, perlu ada rebusan daun salamnya. Ya, berapa lembarnya tergantung kadar gulanya berapa. Jelas ya Pak ya? Baik. Cukup jelas ya Pak ya. Oke. Kemudian sebelumnya nanti bagi yang bertanya nanti ada door prize dari panitia. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita untuk belajar lagi. Kemudian kita buka pertanyaan untuk yang akhwat 1 orang. Yang tengah coba Mbak. Jadi diberitahukan nama aja nggak apa-apa untuk perkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rahmanis, izin bertanya. Saya mau menanyakan tentang tadi kan pernyataan tentang anjuran untuk memakan sayuran. Nah pada saat ini kan banyak sekali sayuran yang tumbuh dengan genetika modified organism atau GMO. Yang saya ingin tanyakan, apakah sayuran tersebut akan memicu diabetesnya juga atau malah menambah penyakit yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja silakan Dok dijawab Dok. Iya, terima kasih. Jadi gini, GMO ini memang memodifikasi genetik. Masyarakat menganggap ini berisiko, tapi belum ada penelitian yang menyebabkan GMO itu bermasalah terhadap tubuh. Baru asumsi atau hipotesis, tapi penelitiannya belum ada. Saya belum pernah mendapatkan itu. GMO, genetic modified itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu jenis tumbuhan. Contoh, ada tumbuhan tembakau misalnya ya, itu supaya tidak dimakanin oleh hama, itu dimodified si genetiknya supaya hama nggak senang. Nah itu namanya genetic modified organism. Tapi memang harus waspada untuk genetik yang dimodifikasi tapi dengan sesuatu yang buruk. Walaupun tidak menutup kemungkinan genetic modified organism ini bisa menyebabkan kelainan, tapi belum ada bukti secara tertulis dan penelitian itu. Bahkan di satu sisi bermanfaat. Dulu di Indonesia pernah dibuat ulat sutra. Ulat sutra itu ukurannya besar. Ulat sutra kan ukurannya kecil ya. Dia ukurannya besar, sampai 3 kali ukuran dari ulat sutra yang biasa, sehingga produksi benangnya lebih banyak. Tapi oleh masyarakat karena sudah anti dengan GMO, ditolak habis-habisan. Padahal ini sebenarnya bisa menjadi solusi untuk masa depan sebenarnya, ketika permasalahan pangan menjadi timbul permasalahan. Malah kalau perlu bikin suatu, bahkan mohon maaf, penelitian disertasi S3 saya ingin meneliti bagaimana panen padi itu tidak perlu 3 bulan tapi cukup 1 jam. Ya kan? Artinya ini kan modifikasi genetik
Gitu kan? Apakah ini beresiko? Sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan itu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah a priori juga masalah juga. Ya, karena memang, tapi saya tidak menutup kemungkinan itu juga timbul permasalahan di kemudian hari. Tapi saat ini belum ada penelitian yang menyebabkan permasalahan ke arah sana. Contohnya tempe. Tempe itu kan menggunakan GMO juga tuh, kedelainya. Gitu ya. Tapi sampai sekarang juga masyarakat makan tempe juga fine-fine aja gitu ya. Tidak ada yang berdampak buruk. Bahkan di India ada kerbau seukuran gajah. Ya, supaya pertumbuhannya cepat ya. Jadi menghasilkan satu kerbau tapi sama dengan 5 kerbau gitu loh. Itu juga GMO, ya, genetic modified. Jadi memang dimodifikasi. Dan sebenarnya genetik ini banyak masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal sih tidak sebenarnya. Sebenarnya tidak, genetik ini menakutkan. Cuman dimanfaatkan untuk tujuan baik atau tidak. Contohnya begini, penyakit pankreas rusak nih, parah. Atau misalnya penyakit orang yang punya kelainan sumsum tulang, atau misalnya yang sudah tidak produksi sel darah merah lagi, kan beresiko tuh. Sekarang ada teknologi yang bisa bikin sumsum tulang yang dimodified genetiknya. Itu tadi setelah ada GMO Venom tadi, setelah ada genom penulisan genom pada manusia. Jadi ternyata kita bisa menginsersi genetik tertentu masuk ke dalam gen manusia. Ini yang sangat luar biasa sebenarnya. Cuman banyak para tokoh-tokoh yang menganggap ini resiko. Padahal ini sebenarnya bisa menjadi solusi. Orang yang misalnya buta gitu kan, sebenarnya dengan dimodifikasi dia bisa menjadi melihat lagi. Bahkan saya lagi mencoba meneliti bagaimana kalau orang luka, saya tambahkan gel sedikit, kemudian pakai elektroda sedikit, itu nggak butuh waktu seminggu untuk rapat. Mungkin bisa waktu dalam waktu 1 menit langsung rapat. Ya, itu saya ingin mencoba meneliti itu. Itu juga genetic modified, jadi memodifikasi genetik. Kenapa saya cukup tertarik di sini? Karena kebenaran saya S2-nya di onkologi, bagian kanker. Ya, khusus masalah kanker saya. Ternyata penelitian kanker ini luar biasa. Selama ini kan kanker dianggap sebagai sesuatu yang mengerikan. Padahal menurut saya nggak ngeri-ngeri banget loh. Malah menurut saya kanker itu penting sebenarnya. Kalau kita bisa mengendalikan, itu aja sebenarnya. Masalahnya kita tidak bisa mengendalikan pertumbuhan kanker. Ternyata kanker ini satu makhluk yang Allah ciptakan dan dia adalah tidak mati. Maka itu sel kanker disebut namanya immortal cell. Sel yang nggak bisa mati-mati. Ya, saya sempat coba berpikir, kenapa ya di surga kok manusia nggak mati-mati, di sini manusia mati? Apa perbedaan manusia di surga sama manusia di sini? Setelah saya baca beberapa literatur hadis, ternyata manusia sama seperti kita juga. Di surga itu juga seperti itu. Tapi kenapa di sana tidak mati, di sini mati? Oh, ternyata yang membedakan sel kita gampang mati dan tidak mati itu ada namanya komponen yang namanya telomerase. Telomerase adalah zat komponen yang bisa menentukan panjang umur seseorang. Maka itu kenapa ketika lahir Allah sudah menetapkan Anda umurnya sekian. Itu ternyata benar, itu bisa dilihat dengan mengukur panjang telomer. Jadi misalnya saya ambil komponen sel Anda satu, rambut, kemudian dilihat secara gennya, prediksi Anda akan mati umur sekian. Itu bisa ditentukan karena Allah sudah menetapkan ketika bayi umur 4 bulan kan, ditetapkan ini, oh ternyata Anda umurnya sekian, rezekinya sekian. Ternyata betul, itu melalui genetik tadi. Nah, genetik ini ternyata yang membedakan sel normal dan sel kanker adalah enzim telomerasenya. Maka itu sel kanker memiliki enzim telomerase, sedangkan sel normal tidak memiliki enzim telomerase. Kalau seandainya kita memiliki enzim telomerase, maka kita nggak mati-mati. Untung kita tidak memiliki enzim telomerase. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan a priori dulu. Yang saya waspadai adalah pestisidanya. Nah, pestisida ini yang cukup beresiko sebenarnya karena dia bisa merusak gen. Maka itu kalau bisa makan sayur ya sayur yang organik kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa organik sekarang ada alat untuk menghilangkan pestisida. Ya, namanya ozonizer. Ya, dicelup gitu, nanti hilang kemudian langsung dipakai. Tapi kalau GMO jangan dianggap buruk dulu. Ada yang baik, ada yang buruk. Penelitian buruknya belum tahu. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya. Oh gitu nanti. Oh ya boleh, siap.
kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya untuk yang ikhwan. Bapak yang pakai peci putih, silahkan Pak. Berdiri, silahkan biar jelas. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Nama anak Qadarullah sama Rahmadi juga. Iya, silahkan Pak. Cuma Rahmati mungkin juga, Pak. sama-sama terapis, cuma bedanya beliau harus dokter dulu, anak nggak perlu dokter dulu. Iya, nggak apa-apa, Pertanyaan yang pertama, kita kenal bahwa di masyarakat kita ada diabetes basah dan kering. Itu kira-kira penanganannya beda atau sama. Terus yang kedua, ada diabetes yang sudah membusuk. Itu bagaimana penanganan secara herbal untuk menangani lukanya. Itu saja, syukron, jazakallah. Ya, terima kasih untuk Pak Rahmadi. Jadi gimana nih dok? Udah Ada selesai. diabetes kering dan diabetes basah. Di masyarakat kita sering terdengar itu ya dok ya. Kemudian juga untuk penanganan kasus luka Pak ya. Jadi luka diabetes Pak. Ya silahkan Iya. dokter. Ya, alhamdulillah nama kita sama ya. Belakangnya doang, depannya nggak sama kali ya. Baik, sebenarnya dalam istilah medis nggak ada diabetes basah dan kering. Adanya DM tipe 1 dan DM tipe 2. Ya. Masalah basah dan keringnya tinggal tergantung dia udah timbul luka atau belum. Nah, kalau udah timbul luka banyak banget dianggap basah karena lukanya basah. Karena dia diabetes kering nggak ada yang luka-luka, sekali luka langsung sembuh, itu dianggap diabetes kering. Nah, sebenarnya nggak ada dalam istilah medis. Ya, yang ada adalah diabetes tipe 1 yang tergantung insulin dan diabetes tipe 2 yang tidak tergantung insulin. Itu bahasa medisnya begitu. Nah, jadi artinya perbedaannya adalah satu, insulinnya tidak produksi, satu lagi insulinnya masih produksi tapi tidak optimal. Itu yang ada dalam istilah medis. Nah, kembali lagi tadi, diabetes tipe kering atau basah itu tergantung dari tadi respon tubuh dalam mensikapi luka. Ada yang cepat gitu kan, ada yang memang responnya lambat. Tapi secara umum pada orang diabetes gampang sekali timbul luka karena terjadi defisiensi vitamin E. Maka itu kenapa perbanyaklah toge. Saya punya pasien yang sudah luka di mana-mana, ternyata bagus dengan terapi toge. Karena toge tinggi vitamin E, sehingga kulitnya jadi bagus lagi. Ditambah lagi toge bikin awet muda. Iya. Ya, maka Murah itu meriah ya dok ya. Murah meriah toge. murah meriah toge. Kita sering makan bakwan juga banyakin toge. Bukan banyakin tepungnya, jadi togenya yang banyak kalau perlu. Ya, itu salah satunya. Terus bagaimana pada orang yang sudah timbul gangren? Langkah pertama, turunkan gulanya dulu. Terus kemudian lukanya yang ditakutkan dari gangren adalah sistem imunitas tubuh di sekitar gangren itu tidak bagus. Sehingga dia gampang sekali timbul infeksi dan menimbulkan pus yang banyak. Maka itu langkah konkret yang paling konkret adalah imunitas tubuhnya si pasien diabetes itu diperkuat. Maka itu kenapa pentingnya habatus sauda di sini? Habatus sauda itu sebagai sumber arginin plus dia bersifat imunomodulating. Dan hadisnya jelas tentang habatus sauda, gitu ya. Ini salah satu aspek pertama. Terus bagaimana untuk lukanya? Untuk lukanya saya menggunakan madu. Karena madu bersifat higroskopis. Dia bisa menarik pus. Kalau dalam konsep kedokteran disebut namanya debridement, ngilangin yang jaringan mati, kemudian ngambilin pus-pus atau nanah. Dan ternyata itu paling susah ngambilin pus, sangat sulit. Ya, caranya gimana dia disaksen gitu-gitu susah tuh, agak susah. Ternyata ada satu media yang paling bagus yaitu madu. Taruh kasa, ditutul-tutul. Nanti kemudian itunya apa? Pusnya kenempel di madu tadi. Ditambah lagi madu mengandung antibiotik. Karena mengandung 2 hidroksidesen, 2 oik acid yang berperan penting sebagai pembunuh si bakteri. Plus kandungan H2O2 pada madu. Maka itu hebatnya madu. Jadi saya menggunakan madu. Bahkan ada seorang dokter bedah, namanya Dokter Munandar. Dia seorang bedah, tapi dia non muslim. Saya pernah undang dia dalam suatu acara seminar saya. Dia membicarakan tentang bagaimana pasien yang habis dibedah, dia tidak menggunakan salep tapi menggunakan madu. Padahal non muslim mau pakai madu. Kita orang muslim masih nggak pakai madu. Maka itu kalau saya nih ada orang yang nggak minum madu, menurut saya zolim. Zolim sama lebah, saya bilang gitu ya. Karena lebah itu udah banting tulang, ya banting tulang, nyari madu, berangkat pagi pulang malam. Enggak, lebah nggak mungkin pulang malam. Berangkat pagi pulang sore, ngumpulin apa coba?
Madu coba, untuk apa? Bukan untuk dirinya loh. Dia kumpulin madu cuma dipakai sedikit untuk campuran polen. Madu untuk siapa? Buat orang lain. Jadi kalau seandainya si lebah itu ngumpulin madu 10, dia tuh cuma pakai 1 bagian, 9 bagian untuk orang lain. Makanya kalau ada orang yang nggak minum madu tuh zolim sama lebah. Dan kalau kita ngikutin perilaku lebah, sangat luar biasa. Tadi lebah ngumpulin madu 10 kan? 1 dipakai, 9 diberikan untuk orang lain. Kalau kita ngikutin perilaku lebah, punya gaji 10 juta, 9 juta diinfakkan, kita pakai 1 juta. Sepakat? Sepakat dulu nih? Sepakatnya, ini kotak infak harus muter ini berarti ya. Nah, itu ternyata, maka itu madu itu luar biasa. Ya, maka itu ini bulan Ramadan ini saya harus gencar-gencar perang sama sirup ini. Ya, karena perusahaan raksasa itu sirup. Saya gerakan ganti sirup dengan madu gitu ya. Jadi saya berjuang madu terus. Memang saya disebut dokter madu jadinya. Apa wajah saya kayak lebah apa gimana gitu ya. Tapi yang pasti saya senang mensiarkan madu. Bahkan untuk luka saya pakai madu. Bahkan dulu pernah ada kasus waktu di Bintaro ada kecelakaan kereta dengan dengan truk yang pembawa bahan bakar tangki. Kan lu masuk berita itu. Nah, saya kebenaran di situ. Alhamdulillah sedikit banget yang mati. Ya, mungkin memang belum ajalnya juga gitu ya. Dan memang saya untuk lukanya itu saya pakai madu. Saya olesin madu semuanya, kan luka bakar. Jadi supaya mencegah dia dehidrasi supaya tidak uap. Maka itu madu itu dianggap sebagai P3K rumah. Pakai MSG ganti madu. Luka dikit olesin madu. Mau pakai lipstik nggak usah repot-repot olesin madu. Itu mengkilat menurut saya. Malah kalau perlu kalau lagi kelaparan kan tinggal jilat doang. Nah, jadi kan kenyang juga kan. Itu madu itu P3K menurut saya. Lengkap sebenarnya. Lagi demam-demam, minumkan air madu setiap sejam sekali. Karena ternyata orang yang demam metabolismenya naik dan itu butuh energi. Nah, selama ini kita mengandalkan yang namanya paracetamol. Kenapa paracetamol? Paracetamol itu kerjanya di termostat. Termostatnya ditekan. Jadi kalau obatnya habis naik lagi. Harus yang paling tepat ketika demam adalah percepat demamnya. Maka itu Rasul bilang dalam hadisnya kan, demam itu dari api neraka jahanam maka siramlah dengan air. Berarti berilah air, kompres. Terus mendingan minumin air madu setiap sejam sekali, gitu ya. Jadi untuk luka gangren saya pakai madu, ya, untuk ditarik itunya, sambil diturunkan kadar gula darahnya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa disembuhkan oleh Allah. Cukup jelas Pak ya. Ya, jadi emang sangat luar biasa manfaat madu ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih giat lagi untuk mengkonsumsi madu. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk yang akhwat yang belakang, paling belakang Ibu, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya mau nanya, untuk penderita diabetes apabila hamil untuk mendapatkan keturunan itu berisiko atau tidak untuk anaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan langsung aja Dok. Iya Bu, itu beresiko. Namanya diabetes gestasional, ya penyakitnya. Ya, jadi penyakit diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Dampaknya apa? Nanti yang ditakutkan adalah giant baby atau bayi ukuran besar. Ya, jadi sampai 5 kilo bisa jadi itu. Karena kelebihan yang namanya gula. Tapi kalau dikasih obat-obatan beresiko juga buat si janin. Maka itu dokter biasanya kalau untuk kasus yang berat suka diinjeksi insulin. Nah, ternyata obat yang paling aman ya tadi sayur. Berarti mulai sekarang ibu kalau yang menderita diabetes banyaklah makan sayur. Salah satu sayurnya tadi pare, kacang panjang, wortel dan toge. Itu akan membantu sambil membatasi makanan yang mengandung glukosa. Ya, Bu, ya berisiko Bu. Jadi saya mengharapkan ibu mulai perhatikan pola makannya dan dikontrol gulanya secara teratur. Karena kalau gulanya jadi tinggi, tadi berdampak kepada si bayi. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kehamilannya dimudahkan oleh Allah. Ya. Ya. Cukup jelas ya Ibu ya. Karena ini waktunya masih cukup panjang untuk pertanyaan kita tambahkan Pak. Jadi untuk
ikhwan 2, untuk akhwatnya 2 lagi. Ya. Untuk yang ikhwan silahkan. Yang belakang ini Pak, Mas siapa? Silahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agus Rahmadi yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu masalah penanganan diabetes tadi kan sampai 1 tahun. Kemudian bagaimana dengan ada beberapa pasien dia yang inginnya cepat gitu. Kita saraninya seperti apa? Seperti itu. Adakah yang pengen instan kali, Dok? Pengen instan gitu. Masyarakat semuanya nggak mau yang 1 tahun seperti itu. Ada juga yang kemudian yang kedua yaitu efek dari diabetes ini. Ada yang dia kurus, kemudian ada juga yang gemuk. Itu kinerjanya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi untuk penanganan diabetes kok cukup lama gitu Dok. Mungkin beberapa pasien pengennya instan ya Dok ya. 1 atau 2 bulan sembuh gitu. Jadi gimana nih, silahkan Dok Baik. Kalau seandainya pasien datang ke dokter pun, dokternya juga paling bilang nih harus minum obat seumur hidup. Nggak ada minum penyakit diabetes sembuh dalam waktu 2 bulan sembuh, nggak mungkin. Ya, karena kenapa? Karena dalam konsep kedokteran konvensional dia harus minum obat selamanya. Nggak mungkin ada yang dokter yang bilang bisa sembuh nih dalam waktu 2 bulan. Ya, malah dalam dunia kedokteran harus seumur hidup minum obatnya. Gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa harus waktu 1 tahun? Apakah saya harus seumur hidup juga? Sama, saya seumur hidup juga, sama. Saya tidak menentang teori kedokteran. Tapi seumur hidup saya tadi makan apa? Somai sama minum teh, itu aja. Dan kenapa butuh waktu 1 tahun? Karena regenerasi sel beta pankreas butuh waktu 1 tahun, gitu ya. Jadi waktu regenerasinya. Terus bagaimana kalau kita bertemu dengan pasien yang pengen cepat turun dan tidak mau minum jusnya? Ya sudah Bu, minum aja obat kimia terus-terusan seumur hidup. Udah selesai. Gak bisa kita paksakan, saya gak mau minum jus. Ya udah gak usah. Kalau kasih suplemen bisa-bisa saja, tetapi tidak menjadi habit. Masa habitnya dia makan suplemen terus kan cukup beresiko. Apa bedanya dengan makan obat kimia? Ya kan cuman hanya menggantikan kepada obat herbal. Nah, saya berpikir habitnya harus dirubah dulu. Kebiasaan pola perilaku dia yang diubah. Tapi kalau ada pasien yang memang tidak mau mengikuti pola perilaku seperti itu, daripada beresiko buat kita, ditambah lagi juga kasihan dia juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak, ditambah lagi komitmen dia yang harus benar-benar kuat, dan dia tidak sanggup, mendingan tidak usah. Kalau saya sama pasien tegas-tegasan, nurut apa enggak? Kalau enggak nurut enggak usah berobat sama saya, udah selesai. Kalau enggak mau berobat sama saya kasih obat kimia seumur hidup, selesai udah. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada pasien yang seperti itu, mendingan enggak usah berharap dari pasien itu biar ke kita, tapi kita harus punya prinsip dalam pengobatan. Gitu ya, sepakat ya. Karena nanti semakin banyak pasien yang berhasil, nanti dia akan menjadi apa ya? Corong kita sebenarnya. Tapi kalau ada pasien yang nggak nurut-nurut, itu akan mendownkan konsep pengobatan kita. Jadi begitu ya. Jadi kalau saya mendingan pasien yang komit menurut saya. Gitu ya. Oke. Terus yang kedua tadi tentang efek penyakit diabetes, Dok. Ada yang kurus, kemudian ada yang justru tambah berlebih badannya. Sebenarnya nanti yang orang berlebih juga akan kurus juga. Jadi nanti bertahap dia akan kurus, mungkin pas kedapatan dia masih awal. Atau mungkin dia gemuk dipertahankan dengan obat yang namanya metformin. Jadi dia kurus-kurus. Tapi kalau didiamkan terus-menerus, pasti orang yang gemuk akan kurus ya. Karena salah satu tanda diabetes akan terjadi penurunan berat badan yang cukup signifikan. Gitu ya. Jadi bukan karena dia kok sakit diabetes gemuk, ya mungkin baru. Atau mungkin dia dipertahankan dengan obat sehingga dia tetap segitu gitu. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan turun gitu.
Maka itu tadi saya bilang kalau pengen kurus gampang, sakit diabetes plus TBC cepet itu. Ya itu kurusnya cepet, jadi nggak usah repot-repot pakai diet. Kira-kira seperti itu, ya? Iya. Oke. Cukup jelas ya, Mas ya. Iya. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk yang akhwat silahkan. Ibu depan coklat. Iya, silahkan Ibu berdiri Ibu. Dari tadi Dok. Nama saya Oktavia Nurmala, saya ingin menanyakan Pak Dokter, ini masalah ada seseorang yang hamil lalu dia preeklamsi Pak. Itu ketika preeklamsi itu ternyata gula darahnya tinggi, padahal selama ini nggak ada diabetes gitu, tapi pas terakhir apa memang sebenarnya tubuhnya ada diabetes atau tidak. Lalu ada anak kecil yang sering luka-luka kalau digigit nyamuk misalnya suka agak cepat luka gitu, luka lama sembuhnya, apakah itu dia diabetes juga? Lalu untuk masalah madu, sekarang kan suka madu mungkin bilangnya asli tapi takutnya kurang asli. Ya, kalau kita menggunakan madu tersebut kira-kira ada efek samping nggak Pak? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Dok, untuk yang ibu hamil tuh banyak juga yang kena diabetes Dok. Artinya apakah ini sudah ada sejak sebelum hamil atau memang ketika hamil itu produksi gula itu terlalu tinggi atau gimana Dok? Silahkan dijawab. Iya, tadi kan ada istilah preeklamsi. Preeklamsi itu adalah darah tinggi pada kehamilan. Ya, jadi ini beda penyakit nanti dengan diabetes gestasional. Memang ada yang ketika hamil produksi gulanya berlebih ada, dan itu didapat pada saat kehamilan. Nanti setelah selesai hamil normal lagi, dan itu berhubungan dengan masalah hormon tubuh. Ya, jadi memang sering seperti itu. Maka itu perlunya kontrol ketika hamil untuk dilihat faktor resiko tadi. Nah, kontrolnya jangan ke dukun. Nah, jadi masalah itu. Jadi pentingnya tadi ya, pentingnya kontrol. Kalau sudah ternyata ada kondisi diabetes berarti harus dibatasi dengan minuman yang tinggi glukosa. Tapi nggak usah khawatir, sebenarnya nggak usah diobatin juga tidak masalah. Nanti setelah selesai hamil dia akan normal, tapi harus dikontrol. Prinsipnya itu. Paham ya? Oke, terus bicara masalah madu. Nah ini nih yang jadi masalah ini. Masyarakat kita takut dalam mengkonsumsi madu karena alasannya asli atau palsu. Tapi masyarakat kita lebih senang mengkonsumsi yang palsu. Contoh, sirup. Jelas-jelas ada pengawet, ada pewarna, ada pemanis dari gula pasir anggap. Itu jelas-jelas palsu, nggak ada yang komplain coba. Kan aneh saya. Madu yang belum tentu palsu dan asli komplainnya luar biasa. Ini propaganda. Ya, saya bilang sepalsu-palsu madu, saya bilang nih sepalsu madu anggap deh, biar masyarakat minum madu pokoknya. Sepalsu-palsu madu itu lebih bagus daripada minum gula pasir. Udah. Kenapa? Karena gula pasir mengandung senyawa sulfit yang merusak pankreas. Tapi madu palsu kalau dibuat dari gula pasir dan gula Jawa tekor. Percaya sama saya pernah buat masalahnya nggak masuk produksinya. Karena dia butuh modal beli gula pasir dan gula Jawa. Kenapa madu bisa lebih murah? Karena petani nggak modal. Cuma naruh bubuk lebah aja plak udah tertunggu 3 bulan panen. Maka itu bisa lebih murah harusnya. Karena nggak butuh modal apapun. Tapi kalau bikin dari gula pasir dan gula Jawa, dia modal duit dulu, tek beli, dibikin, nggak masuk harganya. Yang paling mungkin bikin madu palsu dari CMC, karboksimetil selulose, yang dipakai untuk menggumpalkan atau mengentalkan makanan. Jadi madu 1 botol, tambah air kurang lebih 5 botol, taruh CMC 1 gelas, jadi sama. Itu, dan CMC lebih aman daripada gula pasir. Nah, biar masyarakat minum madu dulu deh. Soalnya masyarakat kita yang palsu aja nggak diprotes. Madu palsu nggak jadi mendingan saya nggak minum madu daripada minum yang palsu. Ini propaganda. Saya juga nggak setuju tuh ada penyiaran-penyiaran yang palsu, tapi dia tidak punya menyorot perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi bahan-bahan yang berbahaya. Kasihan banget itu. Islam jadi didiskreditkan tuh, dari madu jadi jauh masyarakat dengan madu, tapi dekat sama sirup. Ini mohon maaf yang jual sirup jangan tersinggung. Mohon maaf ini.
Karena saya lagi agak ini, karena ngeri pengawetnya. Pengawet, pewarna, pemanis buatannya. Dan saya yakin semua penjual madu pasti bilang madunya asli. Sudah, nggak apa-apa, udah anggap aja asli, udah. Nggak usah mikir-mikir dulu. Ya, tapi yang pasti kita punya standar untuk pengecekan. Bagaimanapun juga madu asli lebih bagus daripada madu yang tidak asli. Bagaimana cara pengecekannya? Ini dulu yang paling penting. Yang pertama, ya, pengecekan yang paling sederhana. Madu tidak menjadi patokan dikerubungin semut atau tidak dikerubungi semut, itu dulu. Karena itu tergantung dari sari bunga yang diambil oleh lebah. Kalau lebahnya ngambil bunga sambiloto, saya yakin semut gak berani deket. Tapi kalau lebahnya ngambil bunga sepatu, pasti deket. Satu. Yang kedua, madu baik apa tidak, tidak berpatokan kepada kalau madu bagus dibuka meletup. Bayangin ini asli ini. Ya, bayangkan di botol aja meletup, apalagi di perut meledak, saya bilang. Karena sudah terjadi proses fermentasi. Ya, ini yang paling penting nih. Terus madu itu dikasih korek nyala, enggak jadi patokan, tergantung kadar air. Kalau kadar airnya tinggi, korek nggak bisa nyala. Dan itu dipengaruhi oleh iklim. Ya. Terus kemudian gimana dok cara ngecek madu asli apa enggak? Yang pertama tolong cek lab. Harganya 3 juta untuk ngecek lab, ya kan? Mahal kan, ribet kan jadinya kan. Wah, mahal amat dok, masa beli madu cuman 100.000, cek labnya 3 juta, ribet. Tapi ada yang sederhana, beli pH indikator. Ya, pH indikator yang ada nilai 1 sampai 14 dicelup. Kalau madu itu pH-nya berkisar antara 3 sampai 4. Ya, dia asam. Ya, karena kalau walaupun rasanya manis tapi dia asam, sama kayak jeruk lemon. Walaupun rasanya asam tapi dia dicek pH-nya basah. Cek, oh 3 kali 4. Karena kalau gula pasir atau gula Jawa dicelup, itu pasti pH-nya 5, 6 atau 7. Itu cara yang paling 2. Oh dok, males dok, mahal amat sih dok, beli pH indikator memang mahal, 175.000 untuk satu inian. Ya tapi biar mantep. Ya. Ya, terus yang kedua, yang ketiga, ada nggak yang lebih sederhana lagi? Ada sebenarnya. Ya, tolong dicek uji tuang. Tuang dibandingkan dengan sirup. Ternyata kalau madu dituang dia utuh dari atas ke bawah. Pluk, kenapa? Karena dia terikat dengan enzim yang namanya enzim diastase. Apa tuh enzim diastase? Enzim yang dihasilkan hanya dari lebah ketika lebah ngisep madu. Enzim diastase nggak bisa, lebah itu diambil, diperes gitu keluar enzim, nggak bisa. Sama dengan air liur. Air liur kita ini, enzim diastase itu sebenarnya air liurnya lebah sebenarnya, air kelenjar hipoparingeal. Sama halnya dengan manusia, dia bisa akan produksi air liur kalau dia makan. Dan maka itu salah satu pengecekan madu harus mengandung enzim diastase yang cukup. Jadi si lebah itu ngirup si madu, kemudian masuk ke lambung, namanya di kelenjar hipoparingeal, kemudian dimuntahkan lagi. Jadi sama saja minum madu sama dengan minum muntahnya lebah. Gitu ya, karena lebah sudah mengeluarkan di situ dan itu tergabung dengan enzim diastase. Dan itu mengikat. Maka itu kenapa kalau sirup dituang dia pedar. Tapi kalau madu dituang dia utuh, pluk. Dan satu lagi uji goyang. Ibu ya, jadi kalau digoyang di dalam sebuah cawan dengan air hangat, itu kemudian akan terbentuk gelombang atau struktur kayak heksagonal. Tapi kalau sirup coba dituang, nggak bisa dia, karena tidak ada ikatan enzim diastasenya. Itu cara yang paling sederhana. Ada lagi nggak dok? Nggak perlu melakukan. Ya udah, ngelihat aja ada nggak uji sertifikatnya. Ya kan, ada namanya sertifikat uji standar SNI atau enggak, dicek enzim diastasenya. Ya dok, kalau orangnya nggak bawa gimana lagi? Ya udah, orang ini dipercaya apa enggak? Selesai udah. Ya kan? Karena ribet ini nanti. Insya Allah kalau dia jualnya orangnya bener, insya Allah jualnya juga bener. Saya kasihan tuh orang-orang penjual madu, jujur saya kasihan. Sampai dia jualan tuh pakai bawa sarang-sarangnya. Coba, aduh, saya bilang, ini aja masih dibilang nih palsu apa enggak? Udah bawa sarang itu padahal. Repot nggak tuh kalau saya? Karena masyarakat begitu khawatirnya dengan madu palsu, begitu khawatirnya. Padahal lebih aman daripada sirup.
Ya udah, karena repot kan saya nggak mungkin jualan bawa sarang, ya udahlah saya bawa label dokter aja sedikit. Nah, saya jual madu tapi label dokter gitu kan, dan level uji klinis. Karena saya menggunakan madu, saya uji praklinis dulu efek antibiotiknya, kemudian saya lakukan uji klinis saya juga di klinik kami dengan beberapa kasus. Nah, karena saya dokter maka saya melakukan uji praklinis dan uji klinis, itu yang kami bawa. Maka itu saya produksi madu yang ada uji praklinis dan klinis. Ya, jadi promosi saya ya. Kira-kira begitu Bu ya. Mudah-mudahan nggak usah takut minum madu. Ya. Iya, cukup Ibu ya. Ya, kemudian untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Jadi nanti ada 2 pertanyaan Pak Ibu dari Dr. Agus untuk dijawab. Jadi yang satu untuk ikhwan, kemudian yang satu untuk akhwatnya. Jadi pertanyaannya insya Allah mudah. Bagi yang cepat nanti insya Allah dapat door prize dari panitia. Door prize-nya apa Pak panitia Pak? Iya. Cukup Bu, udah selesai Bu. Gimana Ibu? Oh ya silahkan ya, silahkan Ibu. Begini Dok ya, saya mau tanya, memang datang ke sini memang niat saya pengen ketemu dokter, pengen bertanya. Saya sudah 5 tahun mengkonsumsi obat diabetes dari dokter. Iya. Ya. Bagaimana caranya supaya saya tuh melepas ya, gitu seperti itu. Ada yang menganjurkan minum ini dan itu. Cuma caranya bagaimana saya kan belum tahu. Apakah saat melepas tuh tiba-tiba harus berhenti total dengan obat dari dokter, langsung berganti herbalis atau ada cara lain seperti itu ya Dok ya. Dan terus selanjutnya ini tuh, untuk dosis tadi yang pare dan salam, itu juga saya pengen tahu karena selama ini sekalipun minum obat, selalu diabetes saya di atas 200 lebih seperti itu. Dan berapa sebetulnya yang normal tuh untuk gula darah untuk tubuh seseorang, seperti itu ya. Mungkin itu aja Dok. Cukup Ibu. Ya. Terima kasih. Silahkan Dok. Saya singkat juga ya, karena waktunya terbatas. Jadi gini Bu, dalam pemberian obat diabetes yang sudah tergantung dengan obat, jangan pernah berhenti mendadak. Karena bisa menyebabkan rebound fenomen. Apa itu rebound fenomen? Gula langsung mendadak tinggi. Jadi kalau beralih dari kimia ke herbal harus tapering off. Tapering off itu diturunkan dosisnya bertahap, bisa 3 kali 1, dikurangi 2 kali 1, dikurangi 1 kali 1, tapi harus ada substitutornya. Apa substitutornya? Tadi rebusan daun salam dan pare yang diatur dosisnya. Misal, ibu datang ke saya dengan gula 250 tergantung 5 pirit 3 kali 1. Maka yang akan saya lakukan, Bu, tolong turunkan 5 pirit 1 kali 1, jalankan pola hidup yang saya berikan seperti tadi. Kemudian tolong jus parenya tadi 2, plus daun salam saya coba dengan dosis terkecil yaitu 5 lembar. 4 gelas dirubah menjadi 2 gelas. Kemudian kontrol saya minggu depan lagi. Saya lihat ibu saya suruh bikin grafik naik turunnya. Kalau ternyata terjadi penurunan yang bagus, maka langkah selanjutnya 5 pirit baru saya akan stop, tapi daun salam saya naikin menjadi 10 lembar. Kontrol lagi. Ternyata setelah kontrol lagi malah naik, jangan kembali ke kimia lagi, naikin dosis daun salamnya menjadi 20 lembar. Kontrol lagi minggu depan, oh ternyata masih naik lagi, naikin maksimal dosis daun salam 30 lembar. Jelas? Nanti setelah bagus, diangsur-angsur bertahan terus, turunkan dosis daun salamnya menjadi 25. Setelah bagus lagi turunkan menjadi 20. Jadi kita harus bermain di situ. Ya, jadi bermain dosis di obat daun salamnya. Karena kenapa pakai daun salam? Karena mudah meriah. Tapi kalau memang dia tidak berespon dengan daun salam, ibu bisa menambahkan herbal yang lain. Misal brotowali atau sambiloto untuk memperkuat kalau seandainya sudah sampai 30 lembar. Gitu ya. Jadi nanti bertahap namanya tapering off. Gitu ya. Berapa gula darah orang normal? Berkisar antara 80 sampai 140 mg per desiliter. Itu galah normal. Tapi pada orang yang diabetes, pasca diabetes, di bawah 200 saja sudah cukup bagus. Ya, kan dikatakan diabetes kalau lebih dari 200. Paham Ibu? Kira-kira seperti itu. Baik. Cukup Ibu ya. Nanti kalau lebih jelasnya datang aja ke kliniknya Ibu, dokter Ibu.